Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pula. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek aku main slot, Cek. Kau nih slot. Nggak kata aku. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iutnya jadilah. Nanti kamu sepeda ya. Tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya Bu Kos, ya Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya. Iya. Daniel. Iya. Mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Kamu Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini ke kamu. mau pacak mayar Bu Kos. Buntu. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Daniel, Buntu jangan juga, Bu. kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Ay, kau bisa? Aku makan soto. Daniel, Makan rendang, Bu. ay gegot kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Ay, perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Lapar, Mak, ini. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ayo, Bu. Duduk. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi
orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Salat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Maria, sini gudai gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria? Batak ke tengah? Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek! Kang, ada penumpang lagi! Sudah penuh. Barang-barang ke taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu? Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini.
Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak tuh dibawa bang, bawa. Kagak ada penumpang taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah, langkah saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang, itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta, agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa? Apa selibit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit, nah. Tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini, di mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan bila. Kau ya pantas baik kau buka ke aku pintu, tak pernah kau buka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel, ya Allah. Punya siapa bukan ini? Kau jelas. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau.
Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Kak hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Memasuki awal tahun baru, harga
tas perhiasan di toko belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Ini liburan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, dan berarti deh. Oke lah kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak sih, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Ada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nian jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Pening pala aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espayun. Udah belakang tuh. Apa? Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Malah aku Cek. Cek mana itu Cek? Kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini minum obat yang kita minum tadi. Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku rada gok dulu.
Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset, untuk dunia wal akhirah. PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mendurian ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya yang mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanju Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih Kak. Iya, iya, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan rumah kamu. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sampai lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak Cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kak, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2.
siap. Tolong terima kalau. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi Ciko. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。 Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV. Memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Woi, lemak nan oi, jalan-jalan spesialis ngemu sini.
Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya kan. Balik ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae. Mana ada aku kentut. Asin tuh nak kali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Enggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame bae bila. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adik. Itu depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bila. Ya payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nian Cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Lah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa?
Talkshow seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia, apa dia ambekan kakak nih? Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga di Hongkong. Masih belaga. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dangil kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau itu, kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya, udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya, kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah iya. Nggak tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemah-lemah nih. Nak tuker-tuker mah itu. Jauh. Tidak kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Tidak kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak dimakan anakku nih. Aduh rambut nah ini nah. Kau
kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya kak. Kau nih, macam kami dah kau nih. Yuk maaf ya kak, ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk, iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang, Apa? apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Takut aku ini. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode
melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Bumi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Pidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming,
alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sensei Iming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kamu bilang ke dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Oi Kak. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah kau. Aku juga udah pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harto gono gininya. Bagi dua harto gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo camano. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga. Nah harto kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku nak. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir-katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu.
Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Tadi ini kau. Ay dah, barulah nak jadi wong kayo. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kincing. Oke, silakan peserta yang pertama, Age. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya
selanjutnya kita undang ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talaut. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah menulis jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kerten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin ciri ya, kalau aku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil memang artis mau Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak tampak dia kalau ngendel. Uji kabar cantik tinggi potek rawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mari tidak beres. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah.
Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. BNPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, Gi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, mbak mak merah. Mbak kalau pengen orang dewasa, mbak itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau.
Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20 bayar semester kau nongkrong wifi ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25 jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Galak kau? Enggak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng popi. Biasa, Sadar jam ini. Lelahmu. Biasa bahaya. Yo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan.
kan. Biasa. Abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Oh, iya, itu sudah aku ganti. Warna Ganti. berubah sekarang, biru dan hijau, Iya. ya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipin makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu Gak. oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut tidak kasih lagi hidup kau, ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ, nah, balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes? Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek kesini? Aku dewean. Nangemul. Sama sih aku juga dari mall tadi ada belanja tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku.
Bengker ku tombol ya. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nih, Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak, nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku
Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini nggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nak motor dia depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus, terima lah pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugol apa tidak senang, mugol apa tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya nggak ada di sini? Ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, bukan... Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini, ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak-lanak tadi. Bentukan kau cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya. Begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara bersang itu. Tadi aku nak melamar sama bapak emak nih. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ayo, Agung nih. Cak main, cak nuk nih dia nih. Maju. Game tuh. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, udah kaget dulu lagi main ini, ngapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun, makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi rumah, terus di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Kamu, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Dah. makan di luar, Pi. Tendaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Ya sudah. Aku siap-siap. Siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Ganti lah baju, Pi. Siap-siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan Ada. saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan? Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kali papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau Sini lah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sini lah. Aku ikut, Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi galona. Banyak lah. Laju.
Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh di Jigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Sesaat lagi, liputan Metropolis Pagi bersama David Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, tinjau layanan fasilitas kesehatan di Kota Palembang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kualitas layanan kesehatan untuk terus ditingkatkan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang merata. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Palembang, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Palembang. Pada kesempatan itu, Gibran berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan terkait pelayanan kesehatan baik melalui program BPJS Kesehatan maupun layanan kesehatan secara umum. Wakil Gubernur Sumsel, C. Ujang, menyampaikan, dalam kunjungannya Wakil Presiden meminta agar kualitas layanan dan fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang merata dan berkualitas, tanpa adanya perbedaan antara peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum. Alhamdulillah kita dikunjungi sama Pak Wapres hari ini di Rumah Sakit Siti Fatimah dan sampai di tempat pemasangan ring dari tapi alhamdulillah Pak dokternya, Pak Dirutnya mendampingi terus dan itu insya kita tidak akan dibantu ya. Jadi semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat sudah kita lengkapi mulai dari fasilitasnya sampai tenaga kesehatannya yang menangani. Tadi Pak Wapres juga pesan semua pasien dilayani dengan baik, tidak membedakan di BPJS atau tidak. Saat ini RSUD Siti Fatimah memiliki daya tampung 381 tempat tidur pasien dan akan ada pertambahan sekitar 200 hingga 300 tempat tidur di gedung baru yang masih dalam tahap pembangunan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Kota Palembang, Wakil Presiden Republik Indonesia Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang meninjau progres pembangunan PSEL sebagai solusi mengatasi persoalan sampah di Kota Palembang. Tinjau progres pembangunan tempat pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumsel dan Wali Kota Palembang memastikan pembangunan PSEL dapat menjadi solusi permasalahan sampah yang saat ini terjadi di Kota Palembang.
Sesuai arahan Wakil Presiden, Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan mempercepat pembangunan PSEL melalui pembiayaan dan kelembagaan yang disesuaikan dengan peralihan dari Perpres nomor 35 tahun 2018 menjadi Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi lingkungan. Selain IT, pemerintah Kota Palembang akan berkoordinasi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait rencana perbaikan jalan menuju PSEL hingga kebutuhan operasional armada truk pengangkut sampah. Hal lain-lain yang menjadi stressing juga untuk beberapa hal untuk dikoordinasikan, khususnya yang berkaitan juga masalah edukasi ke masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya. Tentunya beberapa hal yang menjadi catatan termasuk armadanya juga nanti kita koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk perbaikan jalan. Sementara itu, manajer PT Indo Green Power, Satriawan Ming mengatakan, saat ini progres pembangunan PSEL sudah mencapai 90,17% dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2026 dengan pengelolaan sampah di tahun pertama sebanyak 800 ton sampah per hari, berupa sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga. Ya, jadi dari pihak Wapres juga Pak Wapres juga menunjukkan keantusiasan karena ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk insinerator. Ya. Jadi kita harapkan cepat kita bisa beroperasi dan menjadikan salah satu percontohan untuk reduksi sampah, pemusnahan sampah secara massal yang pertama dengan teknologi insinerator di Indonesia. Dari 800 ton sampah per hari ditargetkan maksimal dapat menghasilkan energi listrik 20 MW yang akan disambungkan ke jaringan utama di wilayah perkotaan sebesar 17,7 MW. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan terus bertambah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinkes Sumsel mencatat 380 kasus baru dengan 28 penderita meninggal dunia. Peningkatan kasus didominasi oleh faktor resiko terutama pada kelompok heteroseksual dan hubungan sesama jenis. Sementara kasus akibat penggunaan jarum suntik tidak lagi menjadi faktor utama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Primadesa Ogatiah, mengatakan Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 203 kasus, rinciannya 133 kasus HIV dan 70 kasus AIDS. Sementara itu, Kota Lubuk Linggau mencatat 27 kasus, terdiri dari 12 kasus HIV dan 15 kasus AIDS, dengan 2 orang meninggal dunia. Berdasarkan faktor resiko yang tercatat, mayoritas kasus berasal dari hubungan heteroseksual sebanyak 206 orang. Selain itu, terdapat 167 kasus pada kelompok lelaki seks dengan lelaki, 165 kasus pada kelompok homoseksual, dan 7 kasus pada kelompok biseksual. Untuk kasus HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2026 memang kita mengalami peningkatan sampai dengan hari ini sebanyak 380 kasus dengan 28 kematian. Peningkatan kasus HIV/AIDS saat ini tidak lagi didominasi oleh pengguna jarum suntik, melainkan lebih banyak berkaitan dengan perilaku seksual beresiko. Masyarakat diimbau meningkatkan kesadaran untuk melakukan pencegahan, menerapkan perilaku seksual yang aman, serta memanfaatkan layanan tes HIV secara dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Ilham Wahyudi, PAL TV. Deklarasi damai menjaga Kamtibmas, OKP, dan masyarakat. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Halo, salam sejahtera masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang.
Saya dengan Mr. Singh, terapis berikut herbalis dari Klinik Mata Naina. Ya, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan yang saya sudah ada di kota Palembang ini berdiri sejak 2009 akhir sampai dengan sekarang kurang lebih sudah sekitar 16 tahun. Ya, kita di sini mengobatin keluhan semua khususnya mata, dan siapapun yang datang dari pintu kita buktikan yang namanya perubahan lebih baik, kita janji. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya orang tua dari Fatur. Nah, kebetulan anak saya ini mengalami ada gangguan mata. Gangguannya dia mempunyai mata minus. Terima kasih sekali dengan Klinik Mata Naina sudah membantu proses pengobatan anak saya. Saya pernah operasi sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, namun kayaknya nggak ada perubahan. Jadi saya berobat ke sini. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semua. Jangan ragu, semuanya ada hasilnya dan saya merasakan sendiri. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Bilangnya yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Organisasi Kepemudaan bersama sejumlah elemen masyarakat di Kota Palembang menggelar deklarasi bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Sumatera Selatan. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri yang diteruskan oleh Polda Sumatera Selatan beserta jajaran dalam membangun pendekatan hukum yang lebih humanis dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan kegiatan nonton bareng Piala Dunia sebagai sarana mempererat kebersamaan. Perwakilan organisasi kepemudaan Andi Wira mengajak masyarakat agar tidak mudah panik ataupun terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, masyarakat perlu lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi agar tidak memicu keresahan. Sama-sama mengajak masyarakat sama-sama untuk menjaga dan kekompakan itu selalu kita tunjukkan agar zero konflik di Sumatera Selatan tetap terjaga dan selalu terhindar dari hal-hal yang tidak. Andi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat persatuan yang selama ini telah terjalin dengan baik di Sumatera Selatan. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, seiring dengan rencana penataan kawasan Masjid Sultan Mahmud Bandarudin Jayawikromo atau Masjid Agung Palembang, pemerintah Kota Palembang serta pihak Yayasan Masjid Agung berencana melakukan relokasi para pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan setiap hari Jumat di halaman Masjid Agung. Ditemui usai rapat pada Kamis 16 Juli, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan, rencana penataan akan dilakukan di landscape dan pagar Masjid Agung Palembang dan saat ini sudah memasuki tahap desain. Untuk penataan Masjid Agung, para PKL yang biasanya berjualan setiap hari Jumat di halaman Masjid Agung akan direlokasi, sehingga halaman Masjid Agung bebas dari aktivitas perdagangan untuk seterusnya. Rencana relokasi PKL sudah dilakukan sosialisasi dan disetujui oleh sekitar 200 PKL yang biasa berdagang di lokasi tersebut. Kalangan ulama Masjid Agung bahwa di sana tidak diperbolehkan lagi pedagang, ya. Nah, tentu kita sekarang PR-nya kemanonian mereka ini akan kita relokasi. Nah, ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama, dan ini mungkin yang nanti akan saya laporkan Pak Wali dulu ya, sepakat atau tidak. Opsi yang pertama adalah mereka kita pindahkan di Jalan Sudirman di bawah JPU, Jembatan Penyeberangan Orang yang di samping Masjid Agung. Menurut Isnaidi, pemerintah Kota Palembang dan Yayasan Masjid Agung akan mencarikan tempat baru untuk relokasi para PKL dan salah satu pilihannya adalah menggunakan Badan Jalan Jenderal Sudirman yang tidak terpakai di samping Masjid Agung Palembang pada setiap hari Jumat. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, berdasarkan rapat bersama dengan pihak BPJS Kesehatan, pemerintah Kota Palembang tegaskan akan menjaga status Universal Health Coverage atau UHC melalui memaksimalkan kepesertaan dan perluasan jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin menyampaikan, hingga semester 2 tahun 2025 capaian UHC di Palembang sudah di angka 102%. Untuk memaksimalkan kepesertaan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan diminta untuk melakukan validasi data kepesertaan agar tepat sasaran. Kemudian untuk perluasan jangkauan kepesertaan JKN, pihak swasta hingga SPPG dapat memberikan jaminan kesehatan bagi warga di sekitar perusahaan dan pegawai. Hasilnya sudah di 102% untuk semester 2 tahun 2025. Jadi semua warga Kota Palembang. Kita juga minta Dinas Dukcapil termasuk Dinas Sosial dengan melibatkan RT, Lurah dan Camat untuk memvalidasi data. Jangan sampai orang sudah meninggal masih kita tanggung jaminan kesehatannya, orang pindah tempat bukan di Palembang lagi masih ditanggung, orang bukan warga Kota Palembang lagi masih ditanggung oleh pemerintah Kota Palembang. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang Muhammad Fahriza mengatakan, saat ini masih banyak ditemui peserta JKN yang bekerja tetapi justru terdaftar sebagai peserta yang ditanggung APBD dan bukan ditanggung perusahaan. Dan untuk itu validasi perlu dilakukan pemerintah Kota Palembang. Membebani anggaran Pemda seperti misalnya kewajiban perusahaan yang mana sampai saat ini masih ditemukan beberapa data-data yang harusnya terdaftar perusahaan tapi dimasuk ke dalam yang APBD tersebut. Sandi Pratama, PAL TV.
Harga emas perhiasan anjlok di angka 13,8 juta rupiah per suku. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Emas perhiasan terus mengalami fluktuasi setelah sempat dibanderol 14 juta rupiah per suku pada pekan lalu. Emas perhiasan alami penurunan harga pada Kamis 16 Juli 2026. Saat ini di angka 13,8 juta rupiah per suku. Dan berikut laporannya. Ya, halo pemirsa PAL TV. Saat ini saya Arl Kamal bersama dengan juru kamera Muhammad Aidil tengah berada di Pasar Saku. Tepatnya kami berada di toko emas Makmur Jaya untuk memantau secara langsung bagaimana kondisi harga emas pada hari ini. Dan saat ini saya akan mewawancarai dengan salah satu pembeli ataupun penjual mungkin di salah satu toko ini. Halo, selamat siang Ibu Santi. Ya Ibu, ini kesini jual atau beli emas nih Bu? Jual. Oh, jual. Kira-kira untuk apa nih Bu? Untuk keperluan budak sekolah, anak-anak sekolah. Tahun ajaran baru. Iya, Bu, tahun ya? ajaran baru banyak keperluan. Harapannya gimana Bu untuk harga emas? Belinya kemarin agak tinggi ya harganya. Jadi pas jual ya turun hampir berapa? Di harga berapa Bu kemarin beli? Kemarin aku beli 14.4. 14.4 per sukunya Bu? Iya, satu sukunya 14.4. 14 juta 400. Iya, kalau bisa kakek belinya turun lagi harganya. Itu harapannya Bu Santi ya. Iya. Itu tadi pemirsa, memang banyak kebutuhan sekolah pada tahun ajaran baru, banyak juga masyarakat yang menjual kepemilikan emasnya. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Koko Awi selaku pemilik toko emas Makmur Jaya. Terus selamat siang Toko Awi. Ya. Nah, ini kira-kira update emas harga pada hari ini tanggal 16 Juli gimana nih kok harganya per gram? Per suku di angka 13.800. Ini kemarin sempat menurun dari 13.850 kemarin pagi kan ya, di sorenya turun ke 13.800 lagi. Karena ini mengacu pada lihat pergerakan The Fed mau menaikkan suku bunga di Bank Sentral Amerika. Langsung otomatis ambles lagi dia. Baik, berarti mengikuti emas global juga kok ya. Untuk yang Antam sendiri gimana kok? Antam ikut turun juga. Dia segramnya kurang lebih di angka 2,6 juta. Untuk beberapa hari lalu kok apakah terdapat fluktuasi juga atau kenaikan ataupun penurunan? Ya, di sebelumnya kan di angka 14 juta per suku. Antam di angka 26,5-an lah kurang lebih segram. Ini turun terus. Dari beberapa hari kemarin sempat naik kan di kemarin pagi, sorenya turun lagi. Berapa kisaran fluktuasinya Bu? Perbandingan dari sedikit lah, paling Rp5.000 per gramnya. Rp5.000? Iya, nggak banyak. Selain itu apakah ada faktor lain penyebab dari kenaikan emas? Ya pasti pergolakan dari dunia, misalnya perang itu jadi atau tidak dari Amerikanya kan dengan Iran, diteruskan atau tidak, itu pengaruh juga pasti kan untuk ke seluruh global pasti. Oke, baik Ko Awi atas wawancara telah dilakukan. Ya pemirsa, memang harga emas pada hari ini cenderung cukup turun dibandingkan beberapa hari lalu. Di mana juga kondisi ini juga banyak yang membuat masyarakat menjual emasnya yang dikarenakan pada beberapa hari lalu memang cukup mengalami kenaikan, namun sekarang cukup turun dan yang tersebut juga disebabkan karena banyaknya kebutuhan masyarakat terutama di tahun ajaran baru ini pemirsa. Itu tadi pemirsa laporan selengkapnya dari saya Arl Kamal bersama dengan juru kamera Muhammad Aidil mengabarkan. Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Selain berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, kondisi ini juga meningkatkan biaya bahan baku impor yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga sejumlah produk di pasaran. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai mulai memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok akibat meningkatnya biaya impor. Pengamat ekonomi Sumatera Selatan Amrah Muslimin mengatakan, melemahnya rupiah juga berdampak terhadap mata uang asing lainnya seperti yen Jepang, ringgit Malaysia, dan dolar Singapura. Kondisi ini membuat harga bahan baku impor seperti gandum ikut mengalami kenaikan. Akibatnya, para pelaku usaha berpotensi menaikkan harga jual produk untuk menutupi biaya produksi yang semakin tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut, daya beli masyarakat dikhawatirkan akan semakin tertekan. Yang mengakibatkan salah satu sebab akibat yang paling
menyasar pada masyarakat itu adalah dampaknya pada kenaikan harga. Kenapa kenaikan harga? Karena memang dolar ini digunakan untuk membayar impor produk-produk penting. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah diminta segera mengambil kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap dolar Amerika Serikat. Di antaranya melalui penurunan tarif dasar impor, pengurangan pajak, maupun berbagai kebijakan yang dapat meringankan beban dunia usaha sehingga harga barang di pasaran dapat tetap stabil. Ilham Wahyudi, PAL TV. Menko Pengelolaan Tambang tak hanya untuk Kopdes Merah Putih. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Perkenalkan, nama saya Rini Meliza, bisa dipanggil Rini. Usia saya saat ini 30 tahun. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Klinik Mata Naina karena telah berbaik hati membantu saya untuk mengobati penyakit saya, yaitu sakit mata glaukoma. Yang sebelumnya saya sudah menjalani operasi mata baik di Jakarta maupun di Palembang. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana saya bisa cepat sembuh dari penyakit saya, yaitu glaukoma, dengan cara menjalankan terapi mata di Klinik Mata Naina dan mengikuti semua arahan dari Klinik Mata Naina. Sebelumnya saya sempat berputus asa karena terkena penyakit glaukoma, di mana glaukoma merupakan penyebab kebutaan. Bahkan sebelumnya saya tidak bisa terlepas dari obat-obat kimia yang membuat imun tubuh saya selalu turun dan juga kegiatan saya tidak optimal. Alhamdulillah berkat berobat di Klinik Mata Naina, sekarang penglihatan saya sudah normal kembali dan saya sudah tidak mengkonsumsi obat-obat kimia lagi. Bahkan yang dulunya saya minus 4, sekarang sudah menjadi 1,5. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pengelolaan tambang oleh koperasi tidak hanya dapat dilakukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, tetapi juga koperasi yang memiliki kapasitas dan pengalaman di sektor produksi maupun industri. Penegasan itu disampaikan di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu 15 Juli, menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pengelolaan tambang oleh koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, koperasi yang telah memiliki kapasitas dan pengalaman di sektor produksi, industri, maupun distribusi lebih sesuai untuk mengelola usaha berskala besar. Pernyataan itu disampaikan jelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli. Yang tambang, yang lola sawit itu tidak harus koperasi desa. Jadi jadi gini, Kementerian Koperasi itu kan tidak hanya ngurusin koperasi desa Kelurahan Merah Putih, tapi ada koperasi-koperasi yang existing, yang memang selama ini mereka bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, bahkan di sektor industri dan keuangan. Tidak harus, tapi bisa, Pak? Bisa aja. Tapi kalau pada akhirnya malah fokus ke sana seperti apa, Pak? Kenapa? Kalau pada akhirnya malah fokus semuanya ke mineral berat dan lain-lain. Itu sebaiknya memang kalau menurut pendapat kami koperasi yang tidak harus koperasi desa, koperasi karena size-nya kan besar. Ferry menegaskan koperasi memiliki landasan hukum untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pertambangan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba. Menurutnya, kesempatan tersebut diberikan kepada koperasi yang memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan sehingga mampu mengelola usaha secara profesional. Kebijakan ini diharapkan memperluas peran koperasi di berbagai sektor strategis, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata kembali menyambut kepulangan ratusan jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Mahmud Bandarudin II Palembang. Sebanyak 360 jemaah yang berangkat menggunakan penerbangan charter 1 pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat dan disambut penuh sukacita oleh tim Holiday Angkasa Wisata. Suasana haru dan bahagia menyelimuti Bandara Internasional Sultan Mahmud Bandarudin II Palembang saat sebanyak 360 jemaah umroh tiba setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Para jemaah yang menggunakan penerbangan charter 1 pesawat Garuda Indonesia disambut hangat oleh Ustadz Suparman bersama seluruh tim Holiday Angkasa Wisata. Penyambutan berlangsung penuh keakraban sebagai bentuk apresiasi dan komitmen Holiday Angkasa Wisata dalam memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Suparman mengungkapkan rasa syukur atas tibanya seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan di Tanah Suci diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa perubahan positif bagi kehidupan para jemaah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mempercayakan kepada kami Holiday Angkasa Wisata dalam kegiatan umroh Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan doa Bapak Ibu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram maupun di Raudhah Bapak Ibu ya, tempat-tempat yang ijabah insya Allah akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kali Bapak Ibu kita berangkat lagi dengan sanak dulur anak cucung kita. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Holiday tetap semangat. Holiday oke. Tetap oke. Kedatangan ratusan jemaah ini disambut dengan penuh rasa syukur oleh keluarga yang telah menunggu di area kedatangan bandara. Momen pertemuan kembali antara jemaah dan keluarga berlangsung penuh haru, sekaligus menjadi penutup perjalanan ibadah umroh yang berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Rian Kusuma, PAL TV.
Pemirsa, turnamen basket usia dini Eagles Cup 2026 resmi dibuka di Canton Park Arena Palembang. Sebanyak 10 tim kelompok umur 11 tahun turut ambil bagian dalam kompetisi yang menjadi ajang pembinaan atlet muda, dan berikut laporannya. Turnamen Eagles Cup 2026 kategori KU11 resmi dibuka di lapangan basket Canton Park Arena Palembang, Rabu 15 Juli 2026. Sebanyak 10 tim mengikuti kompetisi yang menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat atlet basket usia dini. Pembukaan dihadiri Ketua Perbasi Sumatera Selatan, M. Hidayat, dan Ketua Perbasi Kota Palembang, Azwar Agus, para sponsor, serta tamu undangan. Turnamen ini diinisiasi oleh Hagai Kainde selaku Ketua Pelaksana. Ini sangat luar biasa, kita lihat bahwa peserta anak-anak kita sudah banyak ikut dalam pertandingan ini, dan insya Allah ini merupakan awal untuk orang tua juga melihat dari bakat-bakat anak-anaknya, dan mungkin dari Perbasi Kota dan saya juga sebagai Perbasi Provinsi selalu mensupport kegiatan-kegiatan untuk pertandingan usia dini. Ya, saya berharap dari kepanitiaan, dari parents, terutama dari parents ya, selalu mensupport setiap kegiatan dari pihak-pihak sekolah juga untuk memberikan izin lah untuk anak-anak bertanding untuk mengikuti kegiatan yang ada di Kota Palembang. Ketua Perbasi Sumsel M. Hidayat mengapresiasi penyelenggaraan Eagles Cup 2026. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menjadi bukti perkembangan basket di Sumatera Selatan, dan Perbasi akan terus mendukung kegiatan pembinaan seperti ini. Mungkin total 28 kurang lebih ya, dari KU9 sampai KU11, ini akan lanjut terus sampai tanggal 30 Juli 2026. Oke, untuk tanggapan tentang pertandingan ini, diadakannya pertandingan ini apa kok? Kita harapannya supaya anak-anak bisa dapat wadah untuk berkompetisi dan bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka bertumbuh jadi anak-anak yang punya karakter yang bagus, punya fisik yang bagus, dan juga punya kelompok yang bisa saling support satu sama lain. Sementara itu, Ketua Pelaksana Hagai Kainde mengatakan turnamen akan berlangsung hingga akhir Juli 2026. Ia berharap kompetisi ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk berprestasi, membangun karakter, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pembukaan Eagles Cup 2026 juga dimeriahkan penampilan dance kicau cilik oleh Yasmin dan Mima yang mengaku senang dapat menghibur para peserta dan penonton. Nah, tadi kakak mau nanya nih, tadi kan kalian berdua habis dance, kira-kira kalian dance apa nih? Dance kicau. Dance kicau ya? Gimana perasaannya Mima tadi habis dance ditonton banyak orang? Deg-degan. Deg-degan. Kalau Yasmin gimana? Apa happy juga? Happy, deg-degan juga? Oke, happy. Seneng semua ya pastinya ya. Nah, coba hai dulu dadah ke kamera. Rian Kusuma, PAL TV. Jembatan Geluduk Keramasan hampir rampung, tak lagi mengkhawatirkan? Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Oh, Dem. Peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Entar nyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak, yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh.
Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu di sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener oja aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo. Keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset, untuk dunia wal akhirah. BMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Jembatan Bailey atau yang dikenal masyarakat sebagai Jembatan Glodok di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, kini hampir selesai diperbaiki. Lantai jembatan yang sebelumnya menggunakan balok kayu telah diganti dengan plat baja, sehingga tidak lagi mengeluarkan suara bergemuruh saat dilintasi kendaraan.
Baik pemirsa Pal TV, saya Yesi Triagustin bersama kameramen Suryadi melaporkan langsung dari atas jembatan Baile atau yang sering dikenal dengan jembatan Glodok yang berada di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dan terlihat tepat di belakang saya saat ini, jembatan ini hampir selesai diperbaiki sehingga tidak lagi mengeluarkan suara yang bergemuruh atau berderak keras saat dilintasi oleh kendaraan. Seluruh balok kayu yang sebelumnya menjadi alas jembatan ini diubah menjadi pelat baja. Dan terlihat para pekerja saat ini masih menyelesaikan tahap akhir atau finishing sekitar 70%. Dan sebelumnya jembatan penghubung yang berlokasi di wilayah Kertapati ini sangat dikeluhkan oleh warga karena seringkali mengeluarkan suara bergemuruh atau balok kayu yang berlubang dan menimbulkan suara setiap kali dilewati oleh truk atau kendaraan bermotor. Untuk informasi selengkapnya mari kita lihat bersama. Setelah lama menjadi keluhan masyarakat akibat kondisi lantai jembatan yang rusak dan mengeluarkan suara bergemuruh setiap kali dilintasi kendaraan, jembatan Bailey atau yang dikenal sebagai jembatan Gluduk di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, kini hampir selesai diperbaiki. Seluruh lantai jembatan yang sebelumnya menggunakan balok kayu telah diganti dengan plat baja sehingga lebih kokoh dan nyaman dilalui. Baik pemirsa Pal TV, saat ini kita akan wawancara bersama salah satu warga yang sering kali melintasi jembatan Keramasan ini. Halo, selamat siang Ibu. Dengan siapa namanya Bu? Selamat siang Ibu Hidayati, warga Keramasan. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap jembatan Keramasan ini yang baru saja diperbaiki Bu? Alhamdulillah, semenjak sudah diperbaiki ini suaranya itu sudah tidak ada lagi. Geladak geluduknya ya, jadi lalu lintas itu tidak macet lagi. Oke. Apakah masih ada hal yang harus dibenahi dari jembatan ini, Bu? Oh iya, menurut kami ya ini di samping kiri kanan jembatan ini kan terlalu bolong ya. Sini kan yang melintas banyak anak kecil yang sekolah. Jadi kalau bisa nih dikasih pagar atau supaya anak-anak itu takutnya kalau langsung jatuh ke bawah, kan bawah ini air. Harapan kepada pemerintah agar jembatan ini dapat tahan lama ke depannya, Ibu. Oh ya, mungkin ada pemeliharaan ya. Di sini jembatannya mungkin sudah bagus, tapi di bawah itu ada terowongan itu ya. Terowongan itu sudah banyak retak-retak itu. Kalau kita lihat di bawah itu ngeri ya, takutnya anjlok ya. Kemudian di sini ada pohon yang itu besar, takutnya kalau roboh ya bisa nimpa ini kantor lurah itu. Tapi sebagai warga kami sudah cukup berterima kasih ya. Harapannya pemerintah ini ke depan bisa dipantau terus ya, supaya berlanjut ini pembangunannya. Lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya Ibu. Nah, pemirsa Pal TV telah tadi wawancara bersama salah satu warga yang sering kali melintasi pada jembatan Keramasan ini. Dan perbaikan ini diharapkan tidak hanya menghilangkan suara khas yang sering kali melekat pada jembatan ini, tapi juga meningkatkan keselamatan serta kenyamanan warga saat melintasi jembatan ini. Baik, sekian laporan dari kami. Saya Yesi Triagustin melaporkan bersama kameramen Suryadi melaporkan. Pemirsa, kasus perceraian di Kota Palembang pada semester pertama tahun 2026 meningkat 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pengadilan Agama Palembang mencatat gugatan cerai yang diajukan istri masih mendominasi. Hingga 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang mencatat 1.739 perkara perceraian. Sebanyak 1.387 diantaranya merupakan cerai gugat yang diajukan pihak istri. Sedangkan cerai talak yang diajukan suami sebanyak 352 perkara. Penyebab perceraian didominasi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah ekonomi. Selain itu, judi online dan kekerasan rumah tangga juga ikut andil. Dari 244 perkara yang menjalani mediasi, sebanyak 127 perkara atau 52% berhasil diselesaikan melalui perdamaian.
Jadi di semester yang sama, di tahun yang berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya itu ada kenaikan sebesar 13%. Yang meningkat itu tentu saja sekali lagi berdasarkan data tadi itu perkara cerai gugat, perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Subhi berharap pasangan suami istri khususnya usia muda untuk mengedepankan komunikasi serta melibatkan keluarga dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga agar perceraian dapat dihindari. Muhammad Aidil, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu,
saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseiming, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseiming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseiming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sesaat lagi, Halo Palembang bersama Cerica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Wow, sudah berapa lama ini pemirsa Ida menyapa pemirsa galau-galau dalam Halo Palembang. Tentu saja dari jam 9 sampai jam 10 pagi ada Bice Rica Aziz di sini. Nak nyampe ke beragam informasi karena kami nak ngobrol-ngobrol dengan para narasumber yang luar biasa tentunya. Aduh, senang banget pemirsa karena kayak sudah ngitung dari kemarin sudah meneror produser kami ya pemirsa ya. Kok tidak syuting-syuting Halo Palembang ini? Apakah hilang Halo Palembang ini dari muka bumi pemirsa? Rupanya masih ada. Dan hari ini kami datang dengan narasumber yang luar biasa. Jauh luar biasa karena ini narasumber dari pageant yang tidak biasa pemirsa galau-galau. Nah pemirsa di rumah ini apa kabarnya? Senang nian ini budak sekolah masih pada libur galau. Semoga pemirsa galau-galau dalam keadaan sehat tentunya. Dan kalau misalnya pagi ini yang lagi mungkin olahraga, mungkin nyari sarapan, tapi jangan sampai kelewatan untuk nonton Halo Palembang. Jangan dimati ke TV-nya tentu saja pemirsa, dan jangan pindah ke channelnya. Untuk itu kami langsung saja pemirsa nak ngobrol-ngobrol nih pemirsa, nak ngejatuh pemirsa dulu narasumber kita pada pagi hari ini siapa saja. Hari ini tema kita adalah Duta Jurnalis Sumatera Selatan 2026, wadah lahirnya talenta muda dunia jurnalistik. Biasa kalau yang namanya pageant itu biasanya duta pendidikan atau misalnya putri ini, putri anak, putri itu. Nah pagi hari ini luar biasa kita kedatangan dari para duta jurnalis dan juga pelaksananya sendiri. Langsung saja kita sapa. Yang pertama yaitu Dr. Kandidat Yulia Hapsari SST MKOM yang merupakan Ketua Penyelenggara Duta Jurnalis Sumatera Selatan 2026. Halo, selamat pagi Kakak. Selamat pagi. Karena masih muda banget nih pemirsa. Udah mau tamat S3, udah mau doktor, tapi umurnya baru 33. Wah ini nih yang luar biasa yang harus dicontoh nih adik-adik di rumah ya. Jadi semakin tinggi ilmunya ya,
umurnya semakin muda juga pemirsa. Kalau zaman dulu dokter-dokter itu udah 60 tahun, 50 tahun. Sekarang umur 33 ya pemirsa ya. Kita lanjut nih ya. Ini ada yang kedua adalah Abdul Goni Muzaki, yaitu staf duta jurnalis Sumatera Selatan 2026. Halo, selamat pagi. Kakak juga nih dipanggil. Ya. Siapa tahu kan mau dipanggil Om. Enggak ya? Oke, selanjutnya ini ada Keisha Wahyu Azahra yang merupakan brand ambassador Duta Jurnalis Sumatera Selatan 2026. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, cantik banget. How are you? Ampun, karena dia cak bule pemirsa. Makanya Cek Rica tiba-tiba nak berbahasa ini ya, Inggris ya. Nah, yang di ujung kayaknya pemirsa sudah hafal pemirsa. Kalau yang rajin nonton di Pal TV, muka-muka ini sudah sangat familiar. Semalam kayaknya syuting ini anaknya. Selamat pagi M. Arel Kamal yang merupakan brand ambassador Duta Jurnalis Sumatera Selatan 2026. Selamat pagi. Waduh, beda nih yang sering masuk kamera ya. Langsung dia suaranya ya. Oke, apa kabar nih semuanya pagi ini berempat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah nyuko pagi ini? Belum. Oh belum, pantas agak tegang sedikit ya. Sabar ya, kita ngobrol dulu habis itu kita nyuko ya. Oke. Boleh nih dijelasin dulu Duta Jurnalis sendiri ini apa dan sudah berapa lama sih pelaksanaannya sebenarnya di Sumatera Selatan atau Kota Palembang? Ini perdana. Wow. Ya, jadi Duta Jurnalis Sumsel ini dibuat oleh klikurban.com. Nah, jadi kami mencari pemuda-pemudi Sumatera Selatan untuk yang mempunyai jiwa jurnalistik untuk bergabung di sini. Gitu. Oke, seperti itu. Berarti ini adalah tahun yang pertama mempunyai ya? jiwa jurnalistik, yang mempunyai bakat komunikasi, public speaking. Oke. Kalau duta-duta yang lain atau pageant-pageant yang lain itu kan pasti ada motivasi di baliknya ya. Behind the scene-nya apa seperti itu. Nah, kalau untuk Duta Jurnalis sendiri, awalnya kenapa sih dibentuk? Apakah keresahan kayak, oh belum ada nih duta jurnalis yang bisa tiba-tiba report di lapangan gitu kan, kayak nimpal kami. Benar-benar. Nah, sekarang kan penyebaran informasi itu kan begitu cepat ya. Banyak berita di media sosial yang berita hoax, disinformasi, terus kurangnya informasi, kurangnya literasi masyarakat, terutama pelajar dalam etika bermedia, penyampaian informasi di media gitu kan. Nah, padahal banyak pemuda-pemudi Sumatera Selatan yang punya bakat potensi besar nih dalam dunia komunikasi, dalam dunia jurnalistik, terus membuat konten kreatif gitu kan. Kan sayang banget nih kalau misalnya kemampuan mereka nih tidak kita olah nih gitu kan. Nah, mereka tuh belum mempunyai wadah yang terarah. Tuh. Nah, jadi belum punya wadah terarah yang untuk membentuk kemampuan tersebut gitu. Nah, di sini hadirnya Duta Jurnalis Sumsel ini untuk mencari, membina, mengembangkan kemampuan tersebut. Oke, baik seperti itu. Jadi sebenarnya dari keresahan kayak memang duta jurnalis belum ada ya. Siapa tahu jebolan dari duta jurnalis ini malah jadi presenter Pal TV langsung. Karena udah perwakilan nih satu ya kan. Nah, jadi kan kalau misalkan dari sini kan kita diajarkan nih untuk belajar reporter, membuat berita gitu kan. Jadi mereka bisa nih abis dari sini mereka pengen menjadi presenter Pal TV misalnya bisa. Tapi kan juga dunia jurnalistik ini kan mereka bisa komunikasinya bagus gitu kan. Literasi digitalnya juga ini banyak banget digunakan di berbagai perusahaan, Mbak. Berbagai perusahaan mau media, Kominfo, itu BUMN semua tuh membutuhkan kemampuan jurnalis. Oke, baik. Nah, kita beralih ke pemenangnya nih pemirsa tahun ini. Ini tiba-tiba Kamal udah nambah satu sash lagi aja nih. Padahal belum setahun nih apa sih namanya jadi pemenangnya audisi presenter Pal TV kan ya Kamal ya. Nah, kita beralih ke Kamal dan juga ke Keisha Wahyu Azahra nih. Ini kok tiba-tiba ikut nih? Apakah memang sudah tahu dari lama bahwa memang ada pemilihan ini atau seperti apa? Oke, boleh dari Kamal dulu mungkin cek saya. Kalau dari Duta Jurnalis sendiri memang kemarin udah dilakukan meeting dalam beberapa bulan kemarin. Dan emang setelah dilakukan meeting memang terdapat kriteria dalam pemilihan brand ambassador. Dan kemarin alhamdulillah Keisha dan Kamal emang cukup memenuhi. Oke, berarti handpick ya posisinya. Betul. Oke, berarti kalau misalnya handpick biasanya nih ada prestasi nih di baliknya. Kalau Kamal
kita udah tahu nih pemirsa prestasinya apa aja. Kita mau ngedenger Kezia. Sebenarnya kemarin sebelum jadi duta jurnalis, Keisha kemarin-kemarin udah pernah jadi apa aja sih? Sebelumnya Keisha pernah menang ikut dalam Bujang Gadis Pendidikan. Oke, Bujang Gadis Pendidikan. Di tahun berapa? 2025, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Iya. Oke, sebelumnya apa sudah pernah menang yang lain juga? Sebelumnya, sebenarnya Keisha tuh awalnya tuh belum cukup tertarik ya sama dunia modeling karena ini baru yang pertama untuk 2025 kemarin. Karena sebelumnya itu Keisha ada di atlet di bulu tangkis. Wow. Dan dia SMP loh. Iya. Oke. Sebentar, sekarang SMP? Iya, Hah? SMP. Keisha SMP. Sebentar, Keisha ini tinggi banget loh pemirsa. Mohon maaf nih. Kirain tadi tuh awal-awal masuk kuliah gitu loh. Enggak. SMP kelas berapa Keisha? SMP kelas 3. Wow, luar biasa. SMP kelas 3 udah setinggi ini pemirsa. Dan udah jadi duta-duta jurnalis dan juga duta pendidikan juga ya tahun kemarin. Luar biasa loh. Mendampingi Kak Kamal yang memang ya kalau secara umur sudah cukup ya. Udah kuliah nih. Kamal jauh nih kan Kamal. Jauh banget. Kita SMP masih ngapui Kamal main Masih kelereng. main layang-layang. Layang-layangan ya Kamal ya. Keisha udah jadi duta-dutaan loh. Luar biasa loh Keisha. Ini menarik nih pemirsa. Karena biasanya kalau misalnya dari SMP atau misalnya SD biasanya dia putri-putrian. Ini Keisha malah ngambilnya duta pendidikan, kemudian sekarang duta jurnalis gitu. Apakah memang ada dorongan dari orang tua nih Keisha atau memang Keisha emang hobi aja nih ikut lomba? Keinginan sendiri. Karena dulu waktu kecil pas masih TK lah ya, Keisha tuh suka ikut lomba juga, lomba modeling kayak gitu. Tapi masuk SD, Keisha ikut papa karena papa juga atlet, jadi ikut ngelatih, ikut main. Setelah dari situ stop istirahat bulu tangkis, Keisha masuk lagi ke Bujang Gadis Pendidikan. Oke, yang tahun kemarin ya? Iya, Oh, bukan duta pendidikan, Bujang Gadis Bujang Gadis Pendidikan. Pendidikan. Untuk seumur anak nih, kelas Anak 3 SMP. ya. Ini ngomongnya udah mateng banget nih pemirsa, luar biasa. Memang duta jurnalis bisa-bisanya nih. Nyari ya maksudnya dari berbagai ini ya, bukan hanya berbagai gender, tapi berbagai ini bidang juga ya gitu. Keisha kalau boleh tahu, bulu tangkis apakah sudah pernah menang ini juga kejuaraan? Kejuaraan Keisha kemarin sempet di ganda. Berdua jadinya. Di mana tuh? Kejuaraan apa? Itu kemarin Darussalam kalau Herman Deru. Oke, Piala Sumatera Selatan berarti? Enggak, belum. Oh, belum ya? Belum. Berarti. Tingkatnya tingkat apa nih? Kemarin kalau yang menang kemarin tuh baru masih di bawah lah Kak, masih tingkat kecamatan baru. Oke, tapi minimal menang dong. Iya, Luar alhamdulillah biasa. sudah menang. Kalau apa sih namanya Bujang Gadis Pendidikan berarti se-Sumatera Selatan atau Palembang? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, itu aja udah Sumatera Selatan loh, luar biasa memang. Nah, kita balik ke Kamal nih coba ya. Kamal, apakah kurang puas nih sudah menyandang status audisi presenter juara satunya nih? Kenapa kok apa sih namanya kemarin bukan mengajukan diri ya, kayaknya nyari tahu juga kan ya gitu. Kalau nggak nyari tahu nggak jadi dong duta jurnalis gitu. Kemarin aimnya apa nih di belakang semua ini gitu? Baik lagi karena kemarin kan emang udah dipercaya menjadi juara satu audisi presenter SRC. Nah mungkin berawal dari situ rasa ingin tahu untuk duta jurnalis itu semakin meningkat. Dan juga mungkin Kamal di sini ingin menyampaikan lah bagi para audisi peserta yang nantinya ingin ikut ke duta jurnalis bahwa jurnalis itu benar-benar emang sekrusial itu di era digital sekarang. Di era informasi yang begitu cepat berubah, bahwa duta jurnalis hadir biar dapat menyaring informasi tersebut bisa menjadi bermanfaat bagi generasi muda lainnya. Jadi harapannya bukan kurang puas tapi emang kita berharap agar ilmu yang kita punya dapat menginspirasi banyak generasi muda di era sekarang. Baik, terima kasih kepada Kamal sampai di nomor 147 ya. Udah kayak di atas panggung ini Kamal ya. Dari Kamal kita beralih dulu ke Mas Abdul Goni Muzaki nih. Mas berarti yang ngurusin acaranya nanti ya Mas ya. Nah, sejauh ini persiapan udah sejauh apa nih Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sejauh ini persiapan kami yaitu adalah mempersiapkan tempat lokasi audisi, terus akan beraudiensi dengan dinas-dinas terkait. Salah satunya adalah Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dari hal tersebut, kami harapkan nanti para duta jurnalis terpilih itu akan bisa menjadi representatif remaja yang informatif dan juga mempunyai cara public speaking yang baik kepada generasi muda yang ada di Sumatera Selatan. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri nih Kak Yulia nih, ini kira-kira kapan? Terus syarat-syaratnya apa sih kalau mau jadi duta jurnalis?
Itu nanti pelaksanaannya kemungkinan akan bulan Agustus. Tapi sekarang kita udah mulai buka pendaftaran. Oh, udah mulai. Dan ini tingkat SMP dan SMA. Oke. Nah. Kamal nggak masuk dong ya? Nggak masuk ya. Nanti next kalau untuk kamu yang pertama nih Kamal ya. Oke. Kamal ini mahasiswa saya, Bu. Oh baik. Seperti itu, berdekatan ya seperti itu. Untungnya memang dapat yang bibit bernas, bibit unggulnya. Ini SMP dan SMA. Kenapa dibatasin umurnya segitu aja nih, Kak Yulia? Enggak. Jadi kan kalau misalnya SMP SMA ini kan generasi muda ya. Nah, gitu kan intinya saya tuh pengen membangkitkan lagi kayak mereka tuh bikin lagi Madi gitu atau ya minimal mereka bisa tahu ini berita hoax atau enggak sih gitu kan. Jadi kayak udah kurang nih sekarang anak-anak main scroll TikTok aja gitu kan, yang berita-berita yang hoax ini langsung percaya gitu kan. Nah, jadi di sini nanti mereka tuh akan dikasih pendidikan gimana sih cara bikin berita, gimana sih cara memfoto, gimana sih cara public speaking yang baik. Nah, itu tuh bagus banget untuk anak SMP dan anak SMA menurut saya. Oke, gitu ya. karena anak SMP dan anak SMA juga lagi aktif-aktifnya nggak sih ya? Seperti itu. Jadi mereka semangat banget nih biasanya itu anak SMP dan SMA. Nah, kita tuh mencari syarat-syaratnya tuh yang komunikatif, yang percaya diri, yang berjiwa jurnalistik, terus berkepribadian baik. Oke, bukan berkepribadian ganda ya? Bukan, berkepribadian baik. Tapi ngomong-ngomong katanya kan cuma SMP sama SMA doang, berarti Cek Rica bisa ikut dong pemirsa. Kebetulan baru pertengahan tahun kemarin tamat SMP pemirsa. Iya, tapi pertengahan tahun ya sekitarnya 17 tahun yang lalu sebenarnya. Oke, baik. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan mengulik lagi nih pemirsa mengenai Duta Jurnalis yang akan dilaksanakan pada tahun ini ya, kembali ini. Nah, jadi setelah ini, setelah yang satu yang lewat ini, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Halo Palembang. Ulangan ini kebodohan dewek. Kenapa? Kabur akibat tidak jaga pola makan. Program pengobatan pola makan tetap kami jalankan selamanya di rumah. Lumayan hasilnya, tapi kami rasa kami belum puas. Kalau kami niat mau lanjut lagi gimana? Itu satu dilema sama saya, Bu. Saya nggak pernah berharap pasienku lanjut. Tapi saya berharap pasienku di obat ketiga nih selesai sehat. Tapi kalau yang namanya saraf ibu semuanya masih ketutup lemak ya, fungsi saraf ini masih lemah. Jadi itulah yang aku butuhkan, ibu bersihkan semua jaringan saraf ibu, kuatkan kembali, kejar kembali, niatkan benar-benar bahwa pola makan ibu harus memang ibu harus jaga nian lah, Bu. Sehat semuanya. Oke. Ada apa-apa, ada bingung, telepon aku ya, Kak. Klinik Mata Naina telah banyak membantu semua keluhan pada mata masyarakat. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam.
Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Apakah mata Anda bermasalah karena faktor umur, terlalu lama beraktivitas di depan komputer, dan keletihan membaca diikuti oleh pola makan Anda yang tidak teratur? Jangan khawatir, sudah sejak 2009, pengobatan mata tanpa operasi Naina beroperasi di Kota Palembang yang sudah mendapat izin resmi dari pemerintah. Akan memberikan solusinya untuk siapa saja yang mempunyai keluhan mata dengan cara terapi herbal dan pengaturan pola makan sehat tanpa efek samping. Pengobatan mata Naina mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh atau dekat akibat diabetes. Datang dan buktikan sendiri di Klinik Mata Naina, Jalan Mayor Salim Batubara, nomor 2573, Sekip Pangkal, Palembang. Perkenalkan, nama saya Bapak Amiruddin Iskandar. Sekarang saya berobat di Klinik Pengobatan Mata Naina dari penyakit mata saya katarak. Alhamdulillah mata saya 61 hari ini banyak perubahan. Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang dan kami sudah masuk ke segmen kedua. Hari ini luar biasa kami menyambut para orang-orang yang berjibaku di balik terselenggaranya Duta Jurnalis Sumatera Selatan 2026 yang baru akan diluncurkan tahun ini nih. Pelaksanaannya secara luas ya, yang akan dipilih itu langsung. Kalau yang tahun lalu itu baru handpick aja. Nah, di studio kita saat ini masih bersama Dr. Kandidat Yulia Hapsari SST MKOM yang merupakan Ketua Penyelenggara Duta Jurnalis Sumatera Selatan. Ada Mas Abdul Goni yang merupakan staf Duta Jurnalis, dan juga Keisha dan juga Ariel Kamal yang merupakan Brand Ambassador Duta Jurnalis Sumatera Selatan 2026. Kita mau nyambung ngobrol lagi nih ya. Terakhir tadi kita ngobrol isinya adalah katanya yang boleh ikut adalah anak SMP dan anak SMA. Katanya tadi karena mereka itu eager ya, masih mau belajar. Nah, syarat lainnya tuh apalagi sih selain mereka SMP SMA? Apakah mereka harus aktif? Apakah mereka ibaratnya kayak harus nyenyes
sering ngomong gitu di depan kelas gitu-gitu atau seperti apa nih? Ya bisa Kak Yulia? bisa karena yang komunikatif gitu kan ya, yang percaya diri, komunikatif, yang mempunyai jiwa jurnalistik. Jiwa-jiwa. Iya, yang nyanyi lebih bagus lagi. Jadi baik. dia kayak misalnya bisa bicara sama orang gitu kan. Oh, ini salah nih beritanya nih, hoax nih gitu kan. Jadi bisa menjadi teladan buat anak-anak yang lain. Minimal mereka bisa kayak sebagai penyebar informasi di sekolah gitu kan. Targetnya kan masyarakat gini kan ya. Kalau anak SMP, SMA minimal dia bisa menyampaikan ke teman-teman, oh ini hoax nih, beritanya salah gitu kan. Jangan langsung diterima gitu beritanya, langsung oh ini kayaknya beritanya gini. Nah, dicari tahu dulu. Anaknya aktif untuk mencari tahu nih ya, ini beritanya benar apa palsu seperti itu bisa ya. menyebarkan informasi yang positif, edukatif dan bertanggung jawab. Oke, dengan apa yang dikeluarkan informasinya tersebut ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Yulia, kalau ini kita ngomongin soal para pesertanya nih SMP dan SMA, apakah ini akan dilakukan se-Sumatera Selatan atau wilayah Kota Palembang aja nih? Sumatera Selatan. Oh wow. SMP itu MTS ya jadinya. SMP, MTS, SMA, SMK, MA se-Sumatera Selatan. Targetnya tuh 17 kabupaten atau kota semuanya. Iya. Daftarnya bisa online dong berarti? Bisa banget gitu kan. Jadi nanti kita sudah menyiapkan di sosmed. Duta Jurnalis Sumsel 2026 ya. Nah, Duta Jurnalis Sumsel nanti ada barcode pendaftaran. Mereka bisa mendaftar di situ. Oh iya, memang generasi kita yang muda-muda di zaman sekarang berbeda dengan generasi jompo seperti Cerica ini pemirsa ya. Jadi mereka ini memang lebih melek digital kan ya. benar. Jadi mereka udah ngerti ketika sudah ada barcode-nya nih gitu, tinggal klik abis itu langsung daftar seperti itu ya. Isi pendaftarannya sendiri seperti apa sih Kak? Apakah mesti ada misalnya dokumen-dokumen yang dilampirkan seperti itu? Paling foto ya. Foto terus apa lagi? Fotonya bentuknya kayak apa nih Kak? Nanti mereka foto sama kucing mereka, nanti salah lagi. Fotonya seperti apa? 3x4 gitu-gitu? Iya, jadi nanti foto full body juga ya, tapi yang penting sopan sih Kak. Jadi yang penting sopan, jadi jelas aja gitu, yang bukan kayak pigeon gitu pada umumnya. Tapi pokoknya pakai business attire nggak sih harusnya, atau pakai baju sekolah mereka boleh? Boleh asal jelas, jelas dan sopan. Oke, berarti foto 3x4 dan juga foto seluruh badan gitu ya. Oke, itu aja terus daftar kayak foto gitu close aja. up ya, misalnya close up. Oh gitu, nggak berarti data pas diri aja. dari SMA mana, SMP mana gitu. Jadi kan kita bisa tahu. Nanti kan kita ini bikin kategori A dan kategori B. Kategori A itu untuk anak SMP dan kategori B untuk anak SMA gitu kan ya. Nah, nanti ada 15 pemenang untuk 15 pemenang nih 15 pasang ya. 15 pasang untuk kategori A, 15 pasang untuk kategori B. Oh, dan itu akan dikerucutkan menjadi berapa atau sudah 15 pasang itu masing-masing akan jadi finalis tuh? Iya, karena maksudnya nanti total semua pendaftar itu akan dikerucutkan dari 15 pasang. 15 pasang. Berarti itu sudah masuk grand final dong ya? Iya. Oke, berarti benar. 15 pasang yang grup A, 15 pasang yang grup B. Total 60 ya, orang 60 ya berarti adik-adik kita. Karena kan yang akan targetnya tuh kan bertanding. ratusan kita kan pesertanya. Sejauh ini peserta udah berapa orang yang mendaftar nih Kak kalau boleh tahu? Lumayan. Oke, lumayan tuh berapa Karena nih? kita udah Boleh dong tersebar di-spill. gitu. Alhamdulillah saat ini pendaftar itu totalnya 60 dari se-Sumatera Selatan Kak. Wow, dan masih akan dibuka lagi. Karena baru dibuka kan pendaftarannya. Baru dibuka banget. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, yang mau ikut Duta Jurnalis ini sendiri, apa yang kira-kira harus disiapin sama mereka? Selain daripada mereka itu harus aktif dan harus bisa ngomong tadi itu ya kan. Tapi sebenarnya jangan khawatir juga Mbak. Nanti kita juga ada pelatihannya. Ada workshopnya kok, pembekalan. Jadi mereka nanti akan diajarkan gimana sih cara public speaking atau komunikasi yang baik, membuat berita, nanti ada pelatihannya. Jadi dibekalin dulu nih sebelum mereka menuju grand final, mereka tuh akan ada dibekalin dulu. kisi-kisinya ya. Iya, ada kisi-kisinya. Ya. Jadi jangan takut, intinya coba dulu deh, coba dulu dan berani percaya diri gitu. Jangan takut dulu, nanti kan gara-gara mendengar kata duta jurnalis yang harus public speakingnya yang bagus gini, jadi udah ya. mundur gitu. Enggak, coba dulu. Siapa tahu dia pemalu tapi aslinya bisa ngomong Iya, gitu kan ya. keluar dari zona nyaman gitu. Oke. Akan berapa lama nih Kak? Berarti akan ada karantinanya Kak atau seperti apa? Untuk timeline-nya itu akan ada audisi, selanjutnya akan ada pengumuman semifinal seperti pada umumnya pageant, selanjutnya akan ada workshop yang dibilang oleh Bu Yulia, selanjutnya akan ada malam grand final yang akan dimana akan dinobatkan
sebagai winner dari Duta Jurnalis itu. Aduh gemes banget ya adik-adik kita, maksudnya masih krucil gitu, masih unyu-unyu SMP. Tapi intinya kita SMA, tidak gitu. mengganggu aktivitas sekolahnya. Kalau bisa nanti kita pilih weekend gitu. Oke. Jadi tidak mengganggu aktivitas sekolahnya. Oke. Sorry, tadi untuk SMP startnya di umur berapa? Di kelas berapa? Dari kelas 1 ya? Kelas 1 pun udah bisa. Wow. Jadi nanti kalau misalnya Duta Jurnalisnya kepilih nih gitu, mungkin pemenang kelas 1 SMP lebih muda lagi dibanding Keisha ya pemirsa ya. Bisa jadi. Oke, kita beralih ke Kamal dan Keisha nih pemirsa sebagai Duta Jurnalis nih ya, yang sudah terpilih tahun kemarin. Nih, untuk Kamal sendiri nih, boleh dong disampaikan ke adik-adiknya nih Kamal, apa sih yang harus disiapin gitu? Secara Kamal kan sudah pernah nih tahun lalu gitu kan, memang ibaratnya bukan hanya Duta Jurnalis tapi juga memenangkan audisi presenter PAL TV. Apa tips and tricksnya nih biar mungkin nggak tegang di atas panggung atau mungkin ketika ngomong tuh nggak belibet gitu-gitu? Oke, jadi kamera dulu. Oke, ini kalau misalkan buat teman-teman nanti yang mau join Duta Jurnalis, sepengalaman kemarin ikut audisi presenter, ikut pageant Bujang Gadis Kampus, itu yang perlu dipersiapin tentunya materi sih. Sebenarnya semua orang itu bisa untuk berpublic speaking ataupun menyampaikan informasi asalkan emang ada bekal yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan tentu bekal tersebut setelah dipelajari harus disampaikan dengan retorika yang baik juga. Dan juga jika berbicara tentang retorika ataupun kemampuan komunikasi, intinya tetap tenang ketika berbicara, pelan-pelan ketika berbicara, jangan sampai terlalu ingin cepat-cepat selesai. Takutnya nanti malah jadi belibet dan ngeblank di atas panggung. Itu sih. Oke, itu kalau dari Kamal ya. Kita tanya ke Keisha yang memang masih imut-imut banget nih pemirsa. Kelas 3 SMP udah menang-menang. Yang gini-gini tuh luar biasa banget. Keisha, sebagai dedek-dedek nih Keisha nih ya, yang masih muda banget. Kamu punya tips-tips apa nih untuk ke adik-adik yang mungkin mau ikut Duta Jurnalis ini? Sedangkan kamu sendiri pun sudah pernah memenangkan Bujang Gadis Pendidikan kan? Boleh dong disampaikan? Kalau tips dari Keisha itu yang pasti materi. Seperti kayak Kak Arul tadi kan. Nah, itu untuk materi lebih dipelajari lagi dan lebih sering membaca. Jadi untuk literasi, untuk pemahamannya itu yang harusnya tepat. Terus juga ngomong itu pelan-pelan aja, jangan terlalu buru-buru. Karena kalau kita buru-buru yang pasti omongannya bakal belibet. Jadi bingung ngeblank nih depan orang banyak kan. Depan orang banyak lagi ngomong, aduh aku mau cepet-cepet selesai nih, aku malu di atas panggung. Nah, justru yang kayak gitu malah bikin kita jadi nggak tahu nih ini mau apa lagi abis ini, ngeblank jadinya. Itu aja sih dari Keisha. Untuk kalau latihan di rumah seperti apa Keisha biasanya? Keisha biasa latihan di rumah itu ngomong di depan kaca. Ya. Jadi kalau Keisha ngomong depan kaca, anggap kayak, oh aku harus nganggep depan aku ini banyak orang. Jadi aku ngomong kayak biasa, ngomong terus, belajar terus. Jadi kayak bikin kata-katanya, oh aku mau belajar temanya tentang ini. Aku catat, aku tulis, setelah itu aku mulai ngomong di depan kaca. Jadi gitu aja sih. Oke, seperti itu ya. Tuh, adik-adik di rumah udah di-spill nih dari kakak-kakak yang memang sudah menjadi Duta Jurnalis 2025 dong ya, berarti ya, yang tahun lalu ya. Enggak, ini perdana. Oh, perdana. Oke. Ini BA. Oh, BA-nya. Oke, baik. Sorry pemirsa, ada yang miss ya di sini ya. Tapi kita sudah mendengar nih tips-tips dari Kak Kamal dan juga Kak Keisha sendiri nih bahwa ketika kalau ngomong itu kalau bisa pelan-pelan. Kalau misalnya yang sudah jam terbangnya tinggi seperti Kak Kamal, boleh nggak apa-apa gitu ngomongnya ya, nggak apa-apa ya Kak ya. Tapi kalau misalnya baru nih dipersilakan untuk ngomongnya yang agak pelan. Terus kemudian kalau bisa ngedraft sendiri kali ya, seperti itu sebelum ngomong, dilihat-lihat dulu mau ngomong apa dan juga dipersiapkan juga mentalnya tentunya. Iya benar, Kak, mental ya. itu perlu banget sih. Oke. Nih, kalau kita ngomongin soal pemilihan Duta Jurnalis ini sendiri nih, itu timelinenya akan dalam jangka waktu berapa lama nih Kak, dari seleksi sampai nanti grand final? Dan grand final sudah ketahuan belum kira-kira mau di mana? Kalau untuk grand final kita masih nyari sih, masih tentatif ya. Untuk tapi area Palembang ya? Iya, area Palembang, tapi udah ada list-listnya gitu. Jadi tinggal menyesuaikan dengan peserta gitu kan ya. Nah, terus kalau untuk timelinenya itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Pendaftarannya tuh dimulai dari sekarang ya.
Nah, kemungkinan Juli itu pendaftaran, pelaksanaannya seleksi Agustus. Iya, I pelaksanaannya. mean, Agustus itu akan berlangsung berapa lama nih Kak kira-kira dari seleksi awal banget nih dari terus kemudian semifinal sampai ke grand final gitu. Karena kan ini kita akan ngambil weekend, karena kan bukan di waktu sekolah ya. Oke. Jadi kemungkinan kayak misalnya Sabtu Minggu kita misalnya untuk kegiatan kayak motion challenge atau enggak audisi gitu. Jadi mungkin memakan waktu berapa minggu ya? 3 minggu atau 4 minggu gitu. Karena kita tidak mungkin mengganggu waktu sekolah anak-anak gitu kan, karena kan baru sekolah. Jangan gitu sampai kan, terus itu bahkan di tahun ajaran baru kan ya Kak ya, Iya, lagi awal-awal benar. banget tuh. Jadi adik-adik tenang aja nih, Iya. kalau nanti mau ikut duta jurnalis, tenang nanti pelaksanaannya itu di waktu weekend Waktu ya. weekend. Jadi udah dipikirin, tenang ya kalau misalnya juara kelas jangan khawatir, tetap bisa ikut ya. Oke. Nah Kak Yulia, apakah ada nih kriteria khusus selain daripada mereka harus bisa ngomong, selain bisa menyampaikan berita, bisa memilah-milah berita apakah hoax atau bukan. Untuk pemenangnya nanti nih boleh dong di-spill apakah ada kriteria khusus yang dicari, mungkin ada bakat lain gitu-gitu seperti apa? unjuk bakat ya, kita ada Iya. unjuk bakat juga, ada unjuk bakat. Jadi mungkin kita akan, jadi nanti ada beberapa kategori misalnya best berita, anchor Iya, gitu ya, anchor, atau misalnya best, nanti ada juga untuk misalnya membawakan berita tentang kebudayaan, jadi misalnya kayak best culture atau kayak gitu. Nanti ada beberapa kategorinya. Oke, oh berarti jangan khawatir ya, maksudnya Jangan khawatir, adik-adik benar-benar. ya yang mau ikut Banyak kategorinya. tidak terpaku ibaratnya kepada yang bisa bawain berita aja, enggak. Tapi kalau misalnya punya bakat lain pun punya kesempatan menang berarti ya. Kayak tadi misalnya bisa foto atau videografi, bisa juga tuh. Oke. Iya, karena kan nanti dikasih pelatihan cara memfoto yang baik, memvideo yang baik, gitu kan. Nanti juga ada base itu. Nah, ngomong-ngomong nih, nanti kan katanya akan ada ya sistem setengahnya kayak karantina ya gitu. Nah, terus kemudian akan dilatih nih adik-adik, dikasih tahu cara bikin berita seperti apa. Iya, benar. Apakah akan dilakukan oleh jurnalis-jurnalis handal atau seperti apa? Benar nih, Kak? banget, benar banget. Kita akan melibatkan juri-juri tingkat nasional yang hebat-hebat lah gitu kan. Boleh dong Kak di-spill 2 di antaranya? Penasaran nih kita. ya kan? Masih rahasia. Oh, masih rahasia Gitu. banget, nggak boleh ya. Waduh, tiba-tiba nanti yang datang Najwa Shihab lagi. Bisa jadi. Iya kan? Atau Rosiana Silalahi. Cerica beneran mau ikut kalau kayak gitu, minimal mau foto dulu ya barengan gitu, salaman Surprise gitu. jadi. Surprise berarti ya. Nah, itu ditungguin tuh adik-adik, dan jangan lupa untuk daftar juga ya. Tadi di Instagramnya apa namanya? Duta Jurnalis Sumsel. Duta Jurnalis Sumsel aja ya berarti Iya. ya, @Duta Jurnalis Sumsel. Nah, jangan lupa di follow adik-adik di rumah, atau ada bapak-bapak, ibu-ibu anaknya yang pengen ikut lomba, boleh tuh. Terus kemudian jangan lupa daftar juga, karena Iya, bener. pendaftaran masih panjang banget ya. Dari sekarang bulan Juli masih di bulan Agustus. Awal Agustus berarti ya? Awal Agustus. Oke, jangan lupa daftar, jangan lupa pokoknya persiapan foto diri yang bagus dan juga mental yang oke. Habis ini kita akan ngobrol lagi nih kakak-kakak yang ganteng dan cantik, yang keren banget ya, karena berwawasan luas. Dan habis ini kita akan kembali mengulik mengenai duta jurnalis yang akan diluncurkan di tahun 2026 ini. Pemirsa, tetap sama kami di Halo Palembang. Ngapa cak lesunian tuh pah? Kopi ke dulu coba. Hai mama, inilah pening nian. Nah pas pula mama di sini.
papa nak curhat. Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo mah. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoce itu nah. Wow. Mah padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa Papa nih sebenarnya ndak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma ndak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu. Boleh Bu dibantu. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memang Kan dokter nih S2-nya di UKB mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Jangan kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma. Cak mana? Sudah? Sudah Pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian mah, papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak tingkat papa. Ya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang dan kami masih akan membahas mengenai Duta Jurnalis 2026 yang tahun ini itu akan diselenggarakan. Wah, ini adalah perhelatan yang cukup akbar nih. Karena adik-adik kita yang SMA, SMP itu mempunyai kesempatan untuk jadi Duta Jurnalis se-Sumatera Selatan nih. Pemirsa ya, ini eventnya. Kita akan ngobrol lagi, lanjut lagi ngobrol dengan Kak Yulia yang merupakan Ketua Pelaksana tahun ini ya, Kak Yulia. Kak, boleh dong kalau dari tadi kita ngomongin peserta kira-kira harus menyiapkan apa? Peserta harus kira-kira punya kriteria apa. Nah, nanti nih kalau udah jadi Duta Jurnalis terpilih, baik yang SMP maupun yang SMA, itu kira-kira tugas semacam apa yang akan diemban oleh mereka ke masyarakat?
mereka tuh bisa menjadi jembatan ya, jembatan informasi antara instansi atau pemerintah dengan masyarakat. Ya, minimal kayak misalnya di sekolah dulu deh gitu kan. Jadi mereka kayak bisa menyebarkan informasi yang positif, edukatif dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah gitu. Nah, ini juga kan nanti kita udah berkolaborasi nih dan terus udah audiensi ke dinas-dinas. Jadi bisa jadi nanti dinas-dinas juga mau melibatkan duta jurnalis dalam kegiatannya. Oke, berarti ini ada kerjasama juga dong ya, sinergi ke pemerintah. Sejauh ini dengan pihak mana aja nih Kak? Ke dinas Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Olahraga, Pemuda dan Dinas Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya, benar. Dinas kota-kota, terus ada Dinas Pendidikan Provinsi, misalnya ada Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Dinas Pariwisata juga ya. Nah, kalau boleh tahu untuk keterlibatan pihak-pihak yang sudah disebutkan itu sejauh apa nanti di dalam event ini sendiri? Mereka support sih, maksudnya kayak mendukung kegiatan ini, terus misalnya kayak apa sih yang perlu diperlukan untuk duta jurnalis, kriterianya apa, penilaian tuh kayak gimana, terus misalnya kayak pelaksanaan acaranya gimana untuk keamanannya, terus misalnya kayak harus perlu ambulans nih misalnya untuk acara. Nah, seperti itu dia memberikan kayak masukan-masukan dari dinas-dinasnya, terus masukan-masukan dan juga support di segala lini ya Kak ya. Benar. Terus misalnya kayak fasilitas juga silahkan dipakai gitu. Seperti itu dinas dari support dari pemerintah. Baiklah, berarti ibaratnya kayak dari pemerintah itu tidak lepas tangan, itu ikut Benar, ya, barengan ya gitu. Apalagi Diskominfo juga misalnya kayak karena kan kita jurnalis tuh kan, jadi kita melibatkan Diskominfo gitu. Nih Kak, ini kan kita sebentar lagi udah mau closing nih karena kita waktunya sedikit banget ya. Mungkin kalau dari sisi kita sebagai Rica kan juga termasuk jurnalis lah ya, yang menyampaikan berita juga gitu. Kalau dari sisi ketua pelaksana dan punya media juga kan ya kayak ngurusin media juga. Kalau dari sisi Kakak sendiri, apa sih yang bisa dilakukan oleh duta jurnalis sendiri untuk menangkal hoax yang memang kayaknya sekarang lagi marak banget nih seperti itu? Nah, intinya mereka tuh harus belajar juga teknologi ya. Harus melek teknologi, jangan hanya kayak buat berita aja, enggak, harus melek teknologi juga. Jadi mereka bisa mengetahui misalnya berita ini dia masukkan ke link, ada beberapa link yang bisa mengecek, oh ini berita hoax atau enggak sih. Nah, nanti itu diajarkan di pelatihan. Gitu, salah satunya seperti itu. Jadi nanti pelatihannya akan lengkap banget. Sekeluarnya dari duta jurnalis, kalaupun tidak menang minimal mereka sudah melek informasi. Benar, melek informasi dan mereka tuh bisa dapat pelajaran juga kan, edukasi juga dulunya, public speaking, komunikasi yang baik juga gitu, literasi digital deh minimal, cara menggunakan media sosial yang baik dan beretika media gitu kan, misalnya berjiwa jurnalistik juga gitu. Banyak banget pengalaman yang mereka bisa dapat di acara duta jurnalis. Banyak pengalaman dan juga ilmu tentunya ya Kak ya, yang bakal bisa didapatkan oleh adik-adik kita yang nanti karena nanti kita akan melibatkan media-media yang nasional gitu kan, yang kompeten, dan kita akan melibatkan nasionalnya boleh tahu nih Kak, kalau media lokal kan udah tahu nih siapa, ya kan, udah pasti Pak TV dong. Iya benar. Media nasional siapa nih kira-kira partnernya? Nanti kita kerjasama dengan Metro juga. Oh, dari Metro TV, wow, menarik sekali pemirsa. Seperti kita ketahui juga ya, TV tetangga kita yang di nasional itu memang isinya berita semua kan. Jadi kalau misalnya mau jadi duta jurnalis sudah benar-benar tepat banget ya. Itu bakal keren banget. Katanya tadi bahkan ada juri-juri dari nasional juga ya Kak ya. Ini bukan event yang ala-ala nih, ini memang event akbar yang memang dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti begitu tamat, begitu masuk jadi duta jurnalistik, ada banyak sekali ilmu dan hal-hal bermanfaat yang didapatkan oleh adik-adik kita gitu ya Kak ya, kepengennya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal pendaftarannya gimana caranya, jangan lupa fotonya adik-adik ya dipersiapkan. Kalau boleh tahu ini lombanya akan ada kontribusinya nggak sih Kak? Misalnya daftar bayarnya berapa gitu atau nggak? Free pendaftaran. Wow. Free pendaftaran. Jadi hati-hati ya Dek. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dibilang Adek bisa ikut duta jurnalis tapi bayar 50.000, hoax berarti ya Dek ya. Nah itu. Free pendaftaran untuk seleksinya. Free pendaftaran. Jadi cukup datang ke klik follow tadi, duta jurnalis tadi, abis itu bisa langsung daftar. Jangan lupa fotonya aja, paling biaya fotonya aja ya kayak ditanggung masing-masing ya. Oke, baik. Nih sebelum perbincangan kita berakhir, mungkin dari Mas
Abdul Ghani mau kasih tahu ke adik-adik cara pendaftarannya yang lebih lengkap seperti apa, terus kemudian di mana bisa daftar selain daripada di akun media sosialnya Duta Jurnalis? Oke, baik. Untuk pendaftaran itu bisa cek Instagram yang pertama melalui @dutajurnalissumsel. Di situ akan ada nomor official dari Duta Jurnalis Sumsel yang bisa teman-teman tanyain tentang bagaimana sih cara pendaftaran dari Duta Jurnalis itu. Terus bisa klik barcode tadi, itu akan ada nama dan lain sebagainya seperti foto dan juga lainnya gitu. Atau bisa langsung akses ke klikurban.com. Nah, di klikurban.com itu nanti ada Duta Jurnalis Sumsel, itu bisa. Oke, baik. Nah, itu gampang ya adik-adik ya, tinggal follow Duta Jurnalis tadi, klik barcode-nya itu sudah ada di situ, atau di klikurban.com ya Kak ya, gampang banget. Semuanya free adik-adik, tidak ada yang berbayar. Jadi kalau kalian pengen ikut lomba, belum pernah ikut lomba ya, mungkin bisa diawali dan Duta Jurnalis langsung ikut karena pendaftarannya masih panjang banget sampai bulan Agustus nanti. Bulan Juli. Bulan Juli, terakhir Juli, pas akhir ya. Dekat-dekat bulan Agustus lah pokoknya ya. Pokoknya dari awal sekarang daftarlah sebisa mungkin ya. Jadi ibaratnya kayak pas dekat-dekat Agustus sudah persiapan ya seperti itu. Oke. Nah, mungkin terakhir kita mau ngedenger nih petuah-petuah dari kakak-kakak yang sudah menjadi Duta Jurnalis nih, juga sudah menjadi BA-nya. Boleh dari Kamal dulu? Ya, buat teman-teman yang ingin nanti ikut di Duta Jurnalis, boleh segera daftar. Dan buat teman-teman juga jangan takut untuk misalkan masih ragu nih, public speaking-nya masih jelek, ininya masih kurang. Tenang aja, semua orang itu berawal dari memang nggak bisa. Tapi kita punya kemampuan dan kemauan untuk belajar, jadi kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Dan juga di Duta Jurnalis, teman-teman bakal difasilitasi dengan berbagai pelatihan yang tentunya bakal mengimprove public speaking, pengetahuan, berpikir kritis, dan tentunya pengetahuan teknologi secara umum agar teman-teman bisa menyaring informasi secara akurat gitu. Boleh Keisha juga mungkin menambahkan ya? Silakan Keisha. Buat teman-teman yang mau mengembangkan public speaking dan kepercayaan diri, yang tadinya kurang percaya diri, kalian harus ikut ini sih. Jadi di dalam Duta Jurnalis kalian bakal dilatih lagi gimana cara penyampaian yang baik, penyampaian yang bagus, dan kepercayaan diri kalian. Oke, dari Kak Keisha dan Kak Kamal udah ya. Gimana kalau kita denger dulu closing statement dari Ibu Ketupelnya langsung, Kakak Yulia Hapsari. Silakan. Oke, untuk adik-adik keluar dari zona nyaman, ya, berani untuk mencoba. Jadi jangan gimana sih? Jangan ragu. Iya, jangan ragu. Intinya percaya diri aja, terus coba dulu belajar gitu. Dan di sini juga akan dikasih materi kok, pelatihan juga di sini. Oke, jadi adik-adik kalau kata Kakak Yulia itu kalau boleh menambahkan gitu, berarti memang harus pede aja. Pede aja, gitu ya. benar, pede aja. Jangan misalnya kayak, aduh aku kayaknya kurang bagus deh ngomong. Enggak, ikut aja enggak, pokoknya pede ya. aja. Dicoba dulu adik-adik ya, siapa tahu nanti jadi kakak-kakak kita yang di sini. Siapa tahu nanti seperti Kakak Yulia malah jadi ya, jadi ibu dosen dan juga udah langsung nih, udah jadi dokter sekarang ya sebentar lagi ya. Luar Amin, biasa. amin, amin. Ini hasil hobi ngomong nih. Kalau enggak mana bisa ya sidang-sidang ya Kak ya. Organisasi biasanya mensupport juga. Jadi kalau Hmm. misalnya kalau di sekolah-sekolah misalnya suka ikut organisasi, biasanya itu mensupport untuk public speaking juga. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya mau ikut Duta Jurnalis ini, jangan lupa PD-nya harus ditambah. Kalaupun belum PD, dipede-pedein aja. Pokoknya seperti Pokoknya itu ya. kita nanti belajar di sini. Belajar bareng-bareng. Tapi kita tetap mencari Duta Jurnalis ya. Pokoknya di antara yang baik kita mencari yang paling baik Iya, seperti paling itu yang ya Kak terbaik. ya. Oke, baiklah seperti itu. Terima kasih banyak nih Kak Yulia, Kak Abdul, terus kemudian Kak Kamal dan juga Keisha. Terima kasih pagi ini sudah mau berbagi, sudah mau ngasih tahu informasi bahwa akan diadakan Duta Jurnalis dan memang persiapannya sudah matang, tinggal meluncur aja ya. Iya, seperti siap. itu. Cerica doain pokoknya eventnya sukses besar dan kemudian duta-duta yang terpilih itu benar-benar duta yang bisa bermanfaat ke masyarakat. Amin. Oke, baik, sukses terus ya semuanya. Terima kasih banyak pagi ini sudah mau ngobrol dengan Cerica. Nah itu pemirsa, terima kasih sekali selama 1 jam ke belakang sudah mau bergabung bersama kita.
sudah ngobrol-ngobrol, mendengarkan berbagai macam informasi dari para penggawa-penggawa di balik terlaksananya Duta Jurnalis untuk tahun ini. Jangan lupa daftar adik-adik, karena pendaftarannya itu ditutup akhir Juli nanti katanya. Nanti bulan Agustus langsung bertanding jadi Duta Jurnalis. Dan jangan lupa juga pemirsa untuk selalu saksikan Halo Palembang di setiap hari, di Senin sampai hari Sabtu itu pemirsa, dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, cuma di PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa juga untuk selalu saksikan seluruh program PAL TV yang bagus-bagus, kece-kece, dan juga bermanfaat, dan banyak informasinya tentu saja. Akhir kata, saya Rica Aziz, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh, kuji-kuji statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Apa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Woi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Ini cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oh, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak-bak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, woi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pula? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi,
Ngampuk, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, wewe 5 juta, woi. Usul dong. Usul ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngampuk, kau tuh namanya esai. Kau nih anda? Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kaget deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas, pakai iutnya, jadilah. Nanti kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan main lah. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, Mak mana nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cak mayar, Bu Kos.
buntu. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Ay, good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Ay, perbaikan gizi nih. Ibu kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntunya anak kos aku nih. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, ayo lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanya kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, itu nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh iya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ay, ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, makasih, Cek. foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Nah. 1, 2, 3. Lemak cak nyampe foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dari bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ubi di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Teleponan Cek, pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau tak ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang lanjut. Dan berarti deh. Oke, kau yang kau. Ayo, lanjut kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa di situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpa lah aku nih. Tiba-tiba penting nih. Magoan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau pas payut. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, mual aku Cek. Cuman ini Cek. Kembalian kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kamu. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku ada gok dulu. Dah, tutuplah pintunya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katek kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak kate orang masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita.
romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng, jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Di payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama Kak ye. Iya. Boleh lah ye. Lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian. Apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Balik kayak gitu. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini, kami telah membuka klinik di kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence,
Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi.
saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Nembang bersama Alila. Besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah. Masuk ke mulut, matanya maja, metua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempelen jeroi, pempelen nyenjer, siapa nyingo pastilah ngile. Pempelen jeroi, pempelen
Ganjel keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingo pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan si kok pacak kelenjer. Mang cebice janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang.
Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Nembang bareng Bilion. Pindangan Cililauknya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Lata kata kita bicara man, tak terasa gawe jadi ingat. Sealuran rasa setujuan, bangun kampung jadikan patokan. Diilir kemplangnya selayang, ikan ulu lambang kuang dalam. Di sepanjang jalan Tanjung Raja, kiri kanan bunga elok nian. Pindangan Cililaunya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Songket solam kamasan, kemplang panggang oleh-olehnya. Padi rendah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi ingat. Lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Cindonia. Diilir kemplangnya selayang, ikan ulu lambang kuang dalam. Di sepanjang jalan Tanjung Raja, kiri kanan bunga elok nian. Pindangan Cililaunya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Songket solam keramasan, kempang panggang oleh-olehnya. Padi rendah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi ingat. Lenggak-lenggok baso beragawan,
bak lenggok baso beagaman bagel mulai gadis Cindonia. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni Nago Selalu.
Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, dari saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa loh? Apa selibit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi apa menurnian ini? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak.
Ya, umur sekarang berapa Ibu? 91. 91 ya. Masuk lah. Tadinya kondisi matanya cukup gelap, kabur ya. Ini baru pengambilan obat baru yang kedua, berjalan baru 50 hari ya. Tapi terima kasih Allah sudah guyur. Karena apa? Pasienku mau dengar apa yang saya suruh tingkatkan dari segi pola makannya, bebas dari kata berlemak, berminyak, kuat makan sayur, mengerti apa arti sayuran hijau itu untuk meningkatkan saraf mata menjadi serat di dalam tubuh kita. Jadi mengikat lemak itu. Otomatis lemak matanya menipis, fungsi sarafnya aktif kembali dan bukan hanya mata. Badan Bapak ini lebih sehat sekarang, lebih segar. Amin. Nah, jadi ini hari ini tetap ada terapi mingguan, terapi gratis bagi pasien selagi berobat. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Mau aku cek Poppy Party Pinaga belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah, jambret! Hoi! Jambret! Lepas! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kau bilang dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
Minum kamu nih yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi di rumah jeng Popi. Biasa bae. Sadar jam ini. Lalamu. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Mari ya, juga di kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli-beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta itu aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Ini Pak Sugiman, ya, pasien kita yang termasuk beruntung, berumur panjang, 91 tahun, begini sehat, ya. Nah, tadinya datang kemari, matanya kabur. Nah, jadi ini ada anak bapak ini yang tahu kondisinya macam mana dulunya. Bapak gimana dulu datang kemari, Pak? Datang kemari itu gelap. Gelap. Rasa badan tidak enak. Sekarang yang Bapak baru rasakan dalam 50 hari ini macam mana? Ayu macam mana? Yang tahu sendiri kondisi Bapak dulu. Ya sekarang udah 50 hari Bapak saya kelihatannya sudah agak mendingan kelihatan. Semua badannya sehat, pernapasannya juga bagus. Amin. Sudah itu kakinya rasa semutan nggak ada lagi. Asam uratnya semua sudah nggak ada. Semuanya sudah hilang. 1 kali ngambil obat lagi sehat selamanya bapaknya ya. Amin. Jauh semua penyakit, mata terang, umurnya panjang. Amin. Oke.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih anak aku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa itu. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kata lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iyo, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iyo. Yo, yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak dari Hongkong. Masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Apa? Nah,
Belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, nggak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih aku ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut nah. Iya. Tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau nih lemah-lemah deh, nak tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Jahat aku. Sudah. Panggil pelayannya, Beh. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini lah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas. Aduh Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya. Yuk. Iya, Ya, Kak. diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang, Ngapo? apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan ya. Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Sudah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini? Kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria? Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana?
Batakkan ke depan, Maria. Batakkan ke tengah, Maria. Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan, Maria. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Kak, Apa, Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan, Bil? Cak itulah, Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain, Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput naik mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Oi, Kak! Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga udah gak tahu. Aku
aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau macam mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan maju. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harta gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini Saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harta gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel. Pak Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, None. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panas. Sekarang, siap Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya dong. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya dong. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
kembali, saya Vera Sugarti Putri, kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Weh, Mak. Oi. Gigi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Patu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria, janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, mbak mak merah. Mbak kau pengen orang dewasa, mbak itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Temu, Mak. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya.
Pengen jadi orang dewasa. Sini, saya lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa, kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak ada kau? Gak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak kalah jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri. Iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keton yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Kopi. Meranjak idol, Meranjak Pampak. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella itu siap walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko
Maria dari Menanjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Api kok dari tadi menyanyi. Nyanyi? Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mana dia ada beres? Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
lah, Papa pergi. Yuk, Sudah kunci yuk, pintu itu. yuk. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau buka ke aku pintu. Tak pernah kau buka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel. Ya Allah, punya siapa bukan ini? Kau jelas kau. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang kita kita sadar beli kau tuh Bila. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya dia. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nah bajunya rapi-rapi Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya.
Mami tetap senang. Nggak lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok, begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama bapak emak nih. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini, kami telah membuka klinik di kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram.
Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama Cik Edi. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cik Edi di acara Grebek yang jadi beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Membaca informasi yang kami siapkan di layar TV Yosko ini, inilah Grebek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Kita masuki yang pertama, pemirsa, rumah punya petani yang didominasi dari kayu dibom berlian Pangkalan Balai Banyu Asin angus dilalap si Jago Abang. Beruntung tak katik korban jiwa jeru peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dapat laporan dari warga, personil damkar beserta mobil pemadam Pangkalan Balai langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan upaya pemideman. Komandan Regu Pos Damkar Pangkalan Balai Rianto ngatoke. Proses pemideman berlangsung sekitar 30 menit serta berjalan tanpa kendala berarti. Pas kejadian, rumah diketahui jeru keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Rianto nambah ke sampai ini penyebab pasti kemutungan masih jeru penyelidikan. Petugas belum bisa memastikan sumber api karena kondisi rumah sudah habis temutung pas proses pemideman selesai dilakukan. Penyebab kebakaran belum diketahui karena pada saat itu rumah korban dalam keadaan kosong. Alhamdulillah lebih kurang 30 menit api dapat kami padamkan. Kerugian korban berkisar 20 juta rupiah. Jadi himbauan untuk seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Banyu Asin waspada dan berhati-hati dengan bahaya kebakaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian sekitar 20 juta. Pihak damkar juga menghimbau masyarakat supaya selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kemotongan, terutama dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman serta tidak meninggalkan peralatan yang berpotensi memicu kemotongan pas rumah ditinggalkan. Ridho Ilahi, PAL TV. Gudang kemiri di Lemabang, Palembang diamuk sejago abang pas lagi membuat minyak kemiri sehingga warga sekitar jadi panik. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kemotongan untuk midamkan api supaya tidak merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Kepulan asap hitam metu dari gudang tempat penyimpanan kemiri di Jalan Pandawa, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang pada Kamis awan. Warga sekitar yang selik kejadian tersebut jadi panik. Sesudah mobil damkar sampai di lokasi, langsung nyemprot ke gudang tersebut supaya api tidak tambah besar. Kejadian bermula pas pegawai lagi memasak kemiri di sekitar lokasi kejadian. Namun, salah sikok pegawai selik ada percikan api dari selang yang bocor, kemudian nyambar ke gudang. Meski sempat berusaha dimatikan dengan alat seadanya, namun upaya tersebut gagal sehingga api malah tambah besar. Sebanyak 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kemotongan. Kalau dilihat dari apinya tadi dari lagi masak. Dan minyak kemiri itu kan, gudang peralatan untuk masak. Lagi proses ini penjemuran mungkin kan lagi masak. Kalau mungkin api terlalu besar tidak ada kontrol lagi kan. Tidak ada korban jiwa juru kemotongan ini. Namun pemilik gudang mengalami kerugian materi yang belum bisa diperkirakan. Mulyadi, PAL TV. Pemirsa, bujang tanggung yang masih sekolah SMK kelas 2 di Palembang ini ketangkep warga Sako karena diduga transaksi tembakau sintetis di depan Jalan Swadaya. Warga sekitar resah karena selama ini tempatnya sering dijadi ke transaksi. Tapi nyumpur di jalan, aku di YouTube, nah di YouTube. Tapi nyumpur bapak itu. Kakak kau? Onahan? Dekat rumah kau dia balik? Main jauh lah. Video amatir ini selik ke penangkapan terhadap bujang berinisial F 16 tahun yang diduga nak transaksi tembakau sintetis di depan Jalan Swadaya, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Sama? Sama. Mana KTP kau? KTP kau lah. Menurut warga Swadaya, Parhan, pas digerebek awalnya bujang asal Sri Mulia Sematang Borang tersebut mengaku nak bebala dengan Wong. Namun warga yang curiga karena ngoret-ngoret tanah tak percaya. Sehingga pas diinterogasi akhirnya mengaku aman nak transaksi narkotika. Sayangnya lanang sikok lagi rewang F ngelari ke diri dari kepungan warga, bahkan warga sempat selik barang bukti di box motor. 500 itu. Untuk Asma tadi. Dua. Sikok berlari? Sikoknya berlari, tak sempat tertangkap. Memang sering uang transaksi di situ? Sering, Wak. Kami ini memang galak ngecari budak-budak transaksi di situ. Seringnya jadian. Dorong kami. Jadi itulah kami baru inilah ketangkep budaknya dulu kan. Warga mengaku sudah lama resah karena kawasan tersebut sering dijadi ke lokasi transaksi narkotika. Meski beberapa kali berusaha menangkap pelaku namun selalu gagal. Sesudah diaman ke warga, F kemudian digelandang polisi ke Polsek Sako untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mulyadi, PAL TV. Sempat buron, sikok lagi pelaku begal diringkus. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
markas untuk lapor situasi depan dan Muka Sinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, badan lagi ngeringkus si kok pelaku begal di lorong tembusan Kelurahan 14 Ulu Palembang. Ini untuk nang jawab perbuatannya, pelaku M. Maulana nyusul kawannya yang terlebih dokin dijeblos ke sel tahanan. Sesudah sempat buron, M. Maulana, pelaku begal di kawasan Jalan KH Ashari, lorong tembusan Kelurahan 14 Ulu Palembang, akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang pas nak berlari keluar kota. Juru aksinya pelaku bersama dua rekannya yang sikok pelaku sudah diaman keduluan, sedangkan sikok pelaku lainnya masih buron. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat ngatoke, motif pelaku ini karena kesel korban sering ngapel ke rumah ceweknya sampai tengah dalu, sehingga berniat untuk nyegatnya sehingga terjadi pembegalan. Untuk peran PSK-MN sendiri, setelah korban dibacok terjatuh, yang bersangkutan mengambil motor korban, lalu membawa pergi. Namun, kurang lebih 20 meter, korban langsung berteriak, gang motor korban sehingga tersangka terjatuh. Ini untuk tanggung jawab perbuatannya, Maulana nyusul si kok rekannya yang terlebih dokin dijeblos ke sel tahanan. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Polres Muara Enim berhasil ngaman ke 11 tersangka bersama sejumlah alat berat serta batu bara ilegal hasil dari aksi tambang ilegal yang berada di IUP PTBA. Jajaran Polres Muara Enim berhasil mengungkap kasus penambangan batu bara ilegal yang diduga beroperasi di jero kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Bukit Asam. Pengungkapan ini dilakukan di dua lokasi, ialah kawasan penyanding Jalan Lintas Sumatera Muara Enim Batu Rajo, serta Sungai Bangke, Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung. Dari hasil penindaan, Polres Muara Enim mengaman ke 11 tersangka, mulai dari pemilik usaha, sopir truk, operator alat berat, helper, sampai mandor. Petugas juga ngaman ke barang bukti 52 ton batu bara diduga hasil tambang ilegal, beberapa mobil truk, serta alat berat yang dipakai jero aktivitas tersebut. Wakapolres Muara Enim, Kompol Tony Arman menyebut, batu bara tersebut rencananya bakal dikirim ke wilayah Jabodetabek untuk dijajoke serta dapat ke keuntungan pribadi. Dilaksanakan di dua lokasi yang ada di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, berhasil mengamankan 11 tersangka dengan peran ada sebagai pelaku usaha, kemudian operator, dan berhasil diamankan 5 unit truk, juga 4 alat berat eskavator. Ini segala tersangka beserta barang bukti masih jero proses pemeriksaan pihak kepolisian. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas siang di Wasko ini kami bakal ngadir ke informasi terkait petani ditangkap maling 700 kg jeruk. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda.
Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampai ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Muka Sinian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, kasus maling ratusan kilogram buah jeruk di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir, diungkap polisi dengan mengamankan siko uang tersangka. Petani berinisial E, 40 tahun, warga Desa Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi karena diduga terlibat maling buah jeruk warga. Kapolsek Muara Kuang, Ibda Hari Setiawan ngatoke, tersangka diduga bersama 2 kawannya masuk ke kebun jeruk korban serta ngambil sekitar 700 kg jeruk. Buah hasil kejahatan tersebut kemudian dijajoke dengan nilai sekitar Rp3.500.000. Pada penyidik, tersangka mengaku duitnya dipakai untuk main judi online. Polisi ini masih melakukan pengembangan kasus serta bebas 2 pelaku lain yang diduga terlibat jeru aksi kejahatan tersebut. Identitas tersangka yang berhasil kami amankan bernama atau berinisial E, 40 tahun, warga Desa Rantau Sialang. Dengan barang bukti yang berhasil kami amankan, 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa hasil curian, 2 buah karung, dan beberapa kilo jeruk yang belum terjual.
Untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 477 ayat 1 huruf G KUH pidana dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Ahmad Romawi, PAL TV. Psikopasien betina di RSUD Martapura Oku Timur ngelapor ke dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi pas jalani perawatan di ruang ICU. Ya itu bukan periksa namanya ya, terus siapain lagi? Peristiwa dugaan pelecehan seksual ini diduga terjadi di ruang ICU RSUD Martapura Kabupaten Oku Timur. Pasien betina berinisial KU diduga jadi korban tindakan pelecehan seksual pas lagi dirawat. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh oknum perawat lanang berinisial S. Atas dugaan kejadian ini, laki korban yang merupakan warga Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, melapor ke peristiwa tersebut ke Polres Oku Timur. Sesudah dugaan peristiwa tersebut terjadi, pihak keluarga memutuskan memindahkan korban dari RSUD Martapura ke RSUD Oku Timur. Langkah ini diambil karena keluarga mengaku sudah tidak nyaman untuk melanjut ke perawatan di rumah sakit tersebut. Keluarga berharap proses hukum bisa berjalan secara objektif serta transparan, supaya dugaan peristiwa yang dialami korban bisa diungkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kenapa? Saya bingung dong Pak, tiba-tiba datang kok dia histeris nangis. Posisi sulung sendiri, kan? Kenapa gitu kan? Pokoknya saya nggak mau, saya ibaratnya tuh mau pulang, kenapa? Aku dipegang-pegang ini gitu kan. Kenapa gitu kan? Sama siapa? Atau pokoknya dipegang-pegang gitu kan. Otomatis saya lari ke perawatnya, saya nanya dong, Pak kenapa istri saya bisa nangis gini? Bapak lecehin istri saya ya? Nah dia bilang, apa? Kenapa Pak? Dia bilang gitu dengan raut wajah tuh kayak ketakutan. Sampai malam ini laporan dugaan pelecehan seksual tersebut masih juru proses penanganan pihak kepolisian. Penyidik masih melakukan penyelidikan termasuk mengumpulkan keterangan serta alat bukti untuk mendalami kasus ini. Francisco Ari Karuwana, PAL TV. Jadi perantara jajah beli narkoba diponis 8 tahun. Beritanya saat lagi tetap di Gerbek. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas
karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Muka sinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, jadi perantara juru jajo beli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,35 gram sama 100 butir pil inek. Muhammad Adam divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pidana penjara selama 8 tahun dan dosa 1 miliar subsidiar 190 hari penjara. Akibat perbuatannya jadi perantara juru jajo beli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,35 gram sama 100 butir pil inek. Terdakwa Muhammad Adam ini jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang juru agenda putusan. Juru amar putusannya Majelis Hakim yang diketuai Samuel Ginting menyatakan
Terdakwa Muhammad Adam sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak ngelawan hukum jadi perantara jajo beli narkotika yang beratnya melebihi 5 gram. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda 1 miliar. Yang kalau tidak terbayar diganti pidana penjara selama 190 hari. Terdakwa Muhammad Adam pidana penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar. Apabila tidak dibayar, Heru Wahyudi, PAL TV. Sesudem dibuat resah dengan kemunculan seekor beruang lanang, warga Kelurahan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, mak ini mulai bisa tenang. Sesudem satwa dilindungi tersebut diamankan oleh petugas. Diduga kuat beruang ini metu dari habitat aslinya akibat sempitnya kawasan hutan sama perbukitan di sekitar Lahat yang mak ini banyak beralih fungsi jadi kawasan permukiman. Kondisi ini membuat ruang hidup satwa dilindungi tersebut terganggu sehingga akhirnya masuk ke area permukiman warga. Dapat laporan masyarakat, tim penyelamat dari Dinas Damkar Kabupaten Lahat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta warga setempat langsung bergerak melakukan evakuasi. Dengan peralatan yang ada, petugas bahu-membahu ngaman ke beruang jantan tersebut, sehingga akhirnya berhasil dievakuasi jero kondisi selamat tanpa mengalami luka. Tanpa menunggu waktu, kami dari tim pemadam kebakaran langsung menghubungi BKSDA untuk melaksanakan evakuasi terhadap beruang tersebut. Dan alhamdulillah kondisinya kami sudah menemukan bahwa beruang tersebut berada di bawah gorong-gorong. Nah, atas kesigapan tim dari pemadam kebakaran dan BKSDA dibantu dengan masyarakat yang ada di daerah penghijauan, proses evakuasi beruang tersebut dapat kami laksanakan dengan tanpa hambatan dan rintangan. Damkar Lahat menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta gancang lapor amun nemu ke satwa liar guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ahmad, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV, Paca mengcipicek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi macam bicek dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Pemirsa, sekiranya ada dulu pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung baik ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari.
Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengennya makan di luar. Pi, pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita nih makan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Urusan, Udah. makan di luar, Pi. Ay, tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap-siap lah. Ya, Nek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tanggal sarunginya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Nggak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Ando. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh di tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall dari Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu. Jadi cak ini dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cak ini yuk, namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, canda banyak. Cari yang lain.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. PMPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Hai, caknya lagi pening kawan tuh kucing-kucing statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Apa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan? Halo. Woi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya anak kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan? Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu
duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget Nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe, ya wewe 5 juta, woi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Oh, iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Coba kau. Kumis aku planter kayak kau. Lah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin baik. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, pernah sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balah sayang, Bah. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Siang, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Revi Iskandar dan inilah liputan Metropolis Siang. Selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan terus bertambah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinkes Sumsel mencatat 380 kasus baru dengan 28 penderita meninggal dunia. Peningkatan kasus didominasi oleh faktor resiko terutama pada kelompok heteroseksual dan hubungan sesama jenis. Sementara kasus akibat penggunaan jarum suntik tidak lagi menjadi faktor utama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Primadesa Ogatiah, mengatakan Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 203 kasus, rinciannya 133 kasus HIV dan 70 kasus AIDS. Sementara itu, Kota Lubuk Linggau mencatat 27 kasus, terdiri dari 12 kasus HIV dan 15 kasus AIDS, dengan 2 orang meninggal dunia. Berdasarkan faktor resiko yang tercatat, mayoritas kasus berasal dari hubungan heteroseksual sebanyak 206 orang. Selain itu, terdapat 167 kasus pada kelompok lelaki seks dengan lelaki, 165 kasus pada kelompok homoseksual, dan 7 kasus pada kelompok biseksual. Untuk kasus HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2026, memang kita mengalami peningkatan sampai dengan hari ini sebanyak 380 kasus dengan 28 kematian. Peningkatan kasus HIV/AIDS saat ini tidak lagi didominasi oleh pengguna jarum suntik, melainkan lebih banyak berkaitan dengan perilaku seksual beresiko. Masyarakat diimbau meningkatkan kesadaran untuk melakukan pencegahan, menerapkan perilaku seksual yang aman, serta memanfaatkan layanan tes HIV secara dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, tinjau layanan fasilitas kesehatan di Kota Palembang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kualitas layanan kesehatan untuk terus ditingkatkan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang merata. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Palembang, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Palembang. Pada kesempatan itu, Gibran berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan terkait pelayanan kesehatan baik melalui program BPJS Kesehatan maupun layanan kesehatan secara umum. Wakil Gubernur Sumsel C. Ujang menyampaikan, dalam kunjungannya Wakil Presiden meminta agar kualitas layanan dan fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang merata dan berkualitas, tanpa adanya perbedaan antara peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum. Alhamdulillah kita dikunjungi sama Pak Wapres hari ini di Rumah Sakit Siti Fatimah dan sampai ke tempat pemasangan ring. Tapi alhamdulillah Pak dokternya, Pak Dirutnya mendampingi terus dan itu insya kita akan dibantu ya. Jadi saya undang. Semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya kita lengkapi, mulai dari fasilitasnya sampai tenaga kesehatannya yang menangani. Tadi Pak Wapres juga pesan semua pasien dilayani dengan baik, tidak membedakan di BPJS atau tidak. Saat ini RSUD Siti Fatimah memiliki daya tampung 381 tempat tidur pasien dan akan ada pertambahan sekitar 200 hingga 300 tempat tidur di gedung baru yang masih dalam tahap pembangunan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Kota Palembang, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang meninjau progres pembangunan PSEL sebagai solusi mengatasi persoalan sampah di Kota Palembang.
Meninjau progres pembangunan tempat pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumsel dan Wali Kota Palembang memastikan pembangunan PSEL dapat menjadi solusi permasalahan sampah yang saat ini terjadi di Kota Palembang. Sesuai arahan Wakil Presiden, Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan mempercepat pembangunan PSEL melalui pembiayaan dan kelembagaan yang disesuaikan dengan peralihan dari Perpres nomor 35 tahun 2018 menjadi Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi lingkungan. Selain IT, pemerintah Kota Palembang akan berkoordinasi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait rencana perbaikan jalan menuju PSEL hingga kebutuhan operasional armada truk pengangkut sampah. Hal lain-lain yang menjadi stressing juga untuk beberapa hal untuk dikoordinasikan, khususnya yang berkaitan juga masalah edukasi ke masyarakat, termasuk menyerap tenaga kerja, pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya. Tentunya beberapa hal yang menjadi catatan termasuk armadanya juga nanti kita koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk perbaikan jalan. Sementara itu, manajer PT Indo Green Power, Satriawan Ming mengatakan, saat ini progres pembangunan PSEL sudah mencapai 90,17% dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2026 dengan pengelolaan sampah di tahun pertama sebanyak 800 ton sampah per hari, berupa sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga. Ya, jadi dari pihak Wapres juga menunjukkan keantusiasan karena ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk insinerator. Jadi kita harapkan cepat kita bisa beroperasi dan menjadikan salah satu percontohan untuk reduksi sampah, pemusnahan sampah kota masal yang pertama dengan teknologi insinerator di Indonesia. Dari 800 ton sampah per hari ditargetkan maksimal dapat menghasilkan energi listrik 20 MW yang akan disambungkan ke jaringan utama di wilayah perkotaan sebesar 17,7 MW. Eki Saputra, PAL TV. 360 jemaah umroh holiday angkasa wisata tiba di Kota Palembang. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu penderita penyakit mata selama 13 tahun. Saya menderita mata, saya sudah berobat kemana-mana, di dokter, di semua orang pintar juga sudah, dan berakhir di sini di klinik Naina. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi ada perubahan. Dulu saya ketergantungan obat. Ketergantungan obat selama berapa tahun, Ibu Ji? 13 tahun saya ketergantungan obat, tapi sekarang ini di klinik Naina tidak lagi ketergantungan obat, walaupun sehari-harinya agak susah, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan. Dulu bisa lihat sinar matahari, tunduk aja kamu kan selalu dulu? Susah, agak susah. Silau. Nah, ini sekarang merasa mata itu sudah lebih lebar buka, ya. Dan ini masih dalam proses. Tapi kuasa Allah, asal sabar, asal fokus pasti dapat hasil, ya. Dan saya tetap selalu optimis untuk pasien saya. Oke, sehat selalu ya. Makasih.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Obat yang ketiga ya. Nah, memang semua tanggung jawabku hari ini selesai, tapi bukan berarti pengobatan ibu selesai. Setelah obat yang ketiga ini habis, obat ibu yang secara alami ya, ini jelas-jelas ibu tidak bisa meleset lagi dari program pola makan kita. Jadi ini Ibu Rasmiati. Ibu ini umur 63 tahun dari Padang Selaso. Nah, jadi kasus ibu ini sesuai umur, ibu ini katarak. Nah, katarak ibu ini pandangan matanya sudah berasap, ya. Nah, ini kalau di medis ini tidak ada cerita lain, ini wajib dioperasi. Tapi yang namanya pasien ini ada yang galak mau dioperasi, ada yang tidak, ya. Nah, jadi ibu ini memang menolak operasi dan ini pasien menolak, membatalkan, akhirnya ketahuanlah memang yang kiri yang lebih tinggi persennya. Jadi yang dari awal sudah saya ngomongin, dalam progres ini yang kanan semakin terang, kiri akan ngikut kembali. Ini matanya pun sudah banyak berkurang lemak-lemak matanya. Nah, ini masih on progress lah. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata kembali menyambut kepulangan ratusan jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 360 jemaah yang berangkat menggunakan penerbangan charter 1 pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat dan disambut penuh sukacita oleh tim Holiday Angkasa Wisata. Suasana haru dan bahagia menyelimuti Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang saat sebanyak 360 jemaah umroh tiba setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Para jemaah yang menggunakan penerbangan charter 1 pesawat Garuda Indonesia disambut hangat oleh Ustadz Suparman bersama seluruh tim Holiday Angkasa Wisata. Penyambutan berlangsung penuh keakraban sebagai bentuk apresiasi dan komitmen Holiday Angkasa Wisata dalam memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Suparman mengungkapkan rasa syukur atas tibanya seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan di Tanah Suci diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa perubahan positif bagi kehidupan para jemaah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mempercayakan kepada kami Holiday Angkasa Wisata dalam kegiatan umroh Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan doa Bapak Ibu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram
maupun di Raudhah Bapak Ibu ya, tempat-tempat yang ijabah, insya Allah akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kali Bapak Ibu kita berangkat lagi dengan sanak dulur anak cucung kita. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Holiday tetap holiday oke. Tetap oke. Kedatangan ratusan jemaah ini disambut dengan penuh rasa syukur oleh keluarga yang telah menunggu di area kedatangan bandara. Momen pertemuan kembali antara jemaah dan keluarga berlangsung penuh haru, sekaligus menjadi penutup perjalanan ibadah umroh yang berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, turnamen basket usia dini Eagles Cup 2026 resmi dibuka di Canton Park Arena Palembang. Sebanyak 10 tim kelompok umur 11 tahun turut ambil bagian dalam kompetisi yang menjadi ajang pembinaan atlet muda, dan berikut laporannya. Turnamen Eagles Cup 2026 kategori KU11 resmi dibuka di lapangan basket Canton Park Arena Palembang, Rabu 15 Juli 2026. Sebanyak 10 tim mengikuti kompetisi yang menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat atlet basket usia dini. Pembukaan dihadiri Ketua Perbasi Sumatera Selatan, M. Hidayat, dan Ketua Perbasi Kota Palembang, Azwar Agus, para sponsor, serta tamu undangan. Turnamen ini diinisiasi oleh Hagai Kaindi selaku Ketua Pelaksana. Ini sangat luar biasa, kita lihat bahwa peserta anak-anak kita sudah banyak ikut dalam pertandingan ini, dan insya Allah ini merupakan awal untuk orang tua juga melihat dari bakat-bakat anak-anaknya, dan mungkin dari Perbasi Kota dan saya juga sebagai Perbasi Provinsi selalu mensupport kegiatan-kegiatan untuk pertandingan usia dini. Ya, saya berharap dari kepanitiaan, dari parents, terutama dari parents ya, selalu mensupport setiap kegiatan, dari pihak-pihak sekolah juga untuk memberikan izin lah untuk anak-anak bertanding untuk mengikuti kegiatan yang ada di Kota Palembang. Ketua Perbasi Sumsel M. Hidayat mengapresiasi penyelenggaraan Eagles Cup 2026. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menjadi bukti perkembangan basket di Sumatera Selatan, dan Perbasi akan terus mendukung kegiatan pembinaan seperti ini. Mungkin total 28 kurang lebih ya, dari KU9 sampai KU11, ini akan lanjut terus sampai tanggal 30 Juli 2026. Oke, untuk tanggapan tentang pertandingan ini, diadakannya pertandingan ini apa kok? Kita harapannya supaya anak-anak bisa dapat wadah untuk berkompetisi dan bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka bertumbuh jadi anak-anak yang punya karakter yang bagus, punya fisik yang bagus, dan juga punya kelompok yang bisa saling support satu sama lain. Sementara itu, Ketua Pelaksana Hagai Kaindi mengatakan turnamen akan berlangsung hingga akhir Juli 2026. Ia berharap kompetisi ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk berprestasi, membangun karakter, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pembukaan Eagles Cup 2026 juga dimeriahkan penampilan dance kicau cilik oleh Yasmin dan Mima yang mengaku senang dapat menghibur para peserta dan penonton. Nah, tadi kakak mau nanya nih, tadi kan kalian berdua habis dance, kira-kira kalian dance apa nih? Dance kicau. Dance kicau ya? Gimana perasaannya Mima tadi habis dance ditonton banyak orang? Deg-degan. Deg-degan. Kalau Yasmin gimana? Apa happy juga? Happy, deg-degan juga? Oke, happy, seneng semua ya pastinya ya. Nah, coba hai dulu, dadah ke kamera. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, seiring dengan rencana penataan kawasan Masjid Sultan Mahmud Bandarudin Jayawijaya atau Masjid Agung Palembang, pemerintah Kota Palembang serta pihak Yayasan Masjid Agung berencana melakukan relokasi para pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan setiap hari Jumat di halaman Masjid Agung. Ditemui usai rapat pada Kamis 16 Juli, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan, rencana penataan akan dilakukan di landscape dan pagar Masjid Agung Palembang dan saat ini sudah memasuki tahap desain.
Untuk penataan Masjid Agung, para PKL yang biasanya berjualan setiap hari Jumat di halaman Masjid Agung akan direlokasi, sehingga halaman Masjid Agung bebas dari aktivitas perdagangan untuk seterusnya. Rencana relokasi PKL sudah dilakukan sosialisasi dan disetujui oleh sekitar 200 PKL yang biasa berdagang di lokasi tersebut. Kalangan ulama Masjid Agung bahwa di sana tidak menawarkan lagi pedagang, ya. Nah, tentu kita sekarang PR-nya kemana-nian mereka ini akan kita relokasi. Nah, ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama, dan ini mungkin yang nanti akan saya laporkan Pak Wali dulu ya, sepakat atau tidak. Opsi yang pertama adalah mereka kita pindahkan di Jalan Sudirman di bawah JPU, Jembatan Penyeberangan Orang yang di samping Masjid Agung. Menurut Isnaidi, pemerintah Kota Palembang dan Yayasan Masjid Agung akan mencarikan tempat baru untuk relokasi para PKL, dan salah satu pilihannya adalah menggunakan Badan Jalan Jenderal Sudirman yang tidak terpakai di samping Masjid Agung Palembang pada setiap hari Jumat. Sandi Pratama, PAL TV. Bupati Muba tegaskan perang pungli, pecat jika terbukti. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, Bupati Musi Banyuasin, M. Toha Tohid, memberikan peringatan tegas kepada 203 pejabat yang baru dilantik. Selain meminta pejabat bekerja profesional, Bupati menegaskan tidak akan menoleransi praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba. Bupati Musi Banyuasin, M. Toha Tohid menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pejabat yang menerima amanah. Bupati menegaskan, jabatan bukanlah sekedar kedudukan, melainkan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati juga meminta seluruh aparatur menjauhi praktik pungutan liar atau penyalahgunaan kewenangan. Pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai aturan, termasuk pencopotan jabatan. Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus penyesuaian struktur perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Mubah meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun kolaborasi, dan bekerja berorientasi pada hasil serta kepentingan masyarakat. Tidak tuh ada penegasan pungli Pak Bupati. Tidak boleh kita di Mubah ini ada pungli yang bermain rupiah untuk memudahkan masyarakat. Masyarakat itu harus dimudahkan. Kenapa harus dipersulit kalau mudah? Itu yang perlu saya kita tegaskan. Kalau PD ada yang semua, kalau ada kita cepatlah. Kita coba siapa? Iya. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, kasus perceraian di Kota Palembang pada semester pertama tahun 2026 meningkat 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pengadilan Agama Palembang mencatat gugatan cerai yang diajukan istri masih mendominasi. Hingga 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang mencatat 1.739 perkara perceraian. Sebanyak 1.387 diantaranya merupakan cerai gugat yang diajukan pihak istri. Sedangkan cerai talak yang diajukan suami sebanyak 352 perkara. Penyebab perceraian didominasi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah ekonomi. Selain itu, judi online dan kekerasan rumah tangga juga ikut andil. Dari 244 perkara yang menjalani mediasi, sebanyak 127 perkara atau 52% berhasil diselesaikan melalui perdamaian. Jadi di semester yang sama, di tahun yang berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya itu ada kenaikan sebesar 13%. Yang meningkat itu tentu saja sekali lagi berdasarkan data tadi itu perkara cerai gugat. Perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Subhi berharap pasangan suami istri khususnya usia muda untuk mengedepankan komunikasi serta melibatkan keluarga dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga agar perceraian dapat dihindari. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, setelah dibuat resah dengan kemunculan seekor beruang jantan, warga Kelurahan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat kini bisa tenang setelah satwa dilindungi tersebut diamankan oleh petugas. Diduga kuat, beruang ini keluar dari habitat aslinya akibat semakin menyempitnya kawasan hutan dan perbukitan di sekitar Lahat yang kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini membuat ruang hidup satwa dilindungi tersebut terganggu hingga akhirnya masuk ke area permukiman warga. Mendapat laporan masyarakat, tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta warga setempat langsung bergerak melakukan evakuasi. Proses penyelamatan berlangsung menegangkan. Dengan peralatan yang tersedia, petugas bahu-membahu mengamankan beruang jantan tersebut hingga akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tanpa mengalami luka. Tanpa menunggu waktu, kami dari tim pemadam kebakaran langsung menghubungi BKSDA untuk melaksanakan evakuasi terhadap beruang tersebut. Dan alhamdulillah kondisinya kami sudah menemukan bahwa beruang tersebut berada di bawah gorong-gorong. Nah, atas kesigapan tim dari pemadam kebakaran dan BKSDA dibantu dengan masyarakat yang ada di daerah penghijauan, proses evakuasi beruang tersebut dapat kami laksanakan dengan tanpa hambatan dan rintangan. Damkar Kabupaten Lahat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan keberadaan satwa liar guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ahmad, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Woi, lemaknya noi, jalan-jalan spesialis ilmu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya kan? Balik ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana lu aku kentut. Asik tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Dah, tutuplah pintunya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik mau masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Enggak usah dijingokin. jingok dulu. Setiap dateng, nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan wong rame bae bilang. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae.
Jingok kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak pula adek. Itu depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu samper ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bila. Di payu kak. Udah. Aku lagi ngechat main ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh, Cek romantis nih ya, Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kan? Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke dek. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih ya, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya, Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya? Tunggulah, Sen. Kita balik dulu mama, Sen. Kita gari dulu, Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan lah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya. Jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya. Mana anak nanya? Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mana bunyinya tu ceritanya tu? Oh. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa Cak Mayar, Bu Kos. Buntu, Cak Mayar buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan gitu, Bu. Ibu, duduk. Duduk dulu, Bu.
Inilah yang kamu makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah Iyalah, benar. Makasih Kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, makasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Nah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik. Mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno,
untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini.
Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku sik-sikoknya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak dari Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya mainin norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah nggak jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh.
Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Kak, apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Otomatis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi.
ini obatnya Bapak ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci pintu itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangnya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu. Kau jelas kau. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau.
pula kau? Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV.
hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemah-lemah nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak dimakan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam kami dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas. Aduh Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Rambut aku ini. Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Salah gambar lagi. Pagar alam! Jauh! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Jauh! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam.
Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Pagar Alam, belajar. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Ini cakulnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak. Ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak.
Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan, Dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mami. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mami, Pak. Mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Mami. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya dia. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nah bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingoknya. Menggal males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Emak nih. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar.
kelas perhiasan di toko Nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah, langkah saroni. Sudah, lanjut lah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan. Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya. Jualan pempek, penasaran aku. Ayo kita cobain, ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan, makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang? Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa.
Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja bang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa lah? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, kak asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy bang. Asoy. Iya asoy. Lah salah pule. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kau bilang dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, kau penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Woi, boleh
mana kau Nil? Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini cowok aku. Iya. Bukan. Jadi Dia nih sopir aku. sopir ya. Mari ya kena bola. Minggir, ku tombol ya. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen.
Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teburau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah menulis jadilah. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Limbang Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil. Meranjak idol, Meranjak Pampang. Dia kalau ngendel uji kabar cantik tinggi potek perawan. Maria ini. Panggil belai kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia tidak beres. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi Di rumah jeng Oh, biasa. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Jadi, Pak, yuk kita ngomong ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, jadi Pak Mini Kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri.
Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Kan biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. ditunggu Gak. oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Nah, balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kami balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tuker cinde tuh aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Dia dan alhamdulillah pada hari ini kita telah kehadiran yaitu dai kita yang dai muda kita insya Allah akan membahas tentang masalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kalau kita berbicara tentang masalah akhlak Rasulullah adalah teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk juga di medan perang, dalam keluarga, dalam pimpinan, dalam suatu majelis maupun dalam hal bermuamalah dan lain sebagainya. Nah, pemirsa PAL TV, kita akan membahas tema di hari ini meneladani akhlak Rasulullah. Seperti apakah bagaimana sikap kita sebagai umat Islam menjadikan Rasulullah sebagai barometer, sebagai role model kehidupan kita. Jangan sampai nanti role model kita adalah role model yang tidak membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kali ini kita telah hadir di studio kita yaitu Ustadz Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad SAG MAG Kumi. Dan insya Allah kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz gimana Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustaz kegiatan aktivitas sehari-hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Masih di Palembang, masih berkegiatan di Palembang. Palembang Ustaz. Tadi ngomong khutbah di mana Ustaz?
Tadi khutbah Iya. di daerah Gandos. Cukup Iya, jauh nih, sampai ke iya. sini tadi Ustaz ya. Jadi butuh waktu 30 menit tadi cukup macet atau lancar? Lumayan, Karena ini lumayan, libur Ustaz ya, lumayan, pekan iya, libur. lumayan, agak padat. Pekan padat Ustaz. Tema kita kali ini kita akan bicara tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz. Nah, kalau kita bicara akhlak Rasulullah ini, kita akan bicara tentang masalah bagaimana Rasulullah menjadi role model Ustaz. Betul. Tapi kalau sekarang ini tantangannya agak cukup berat sekali Betul. Ustaz ya. Rasulullah tuh mungkin menjadi ibarat kalau cuma hanya diingat saja dalam Iya. ingatan, tapi tidak dalam kebiasaan. Betul. Mungkin bagaimana kita bergaul. Padahal Rasulullah itu kan bukan hanya sebagai Rasul, dia sebagai ayah Ustaz ya, dalam keluarga, pimpinan perang, bahkan juga Rasulullah sebagai orang yang bermuamalah Ustaz ya, yang menang. Seperti apa sah mungkin Ustaz konsep Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita akan bahas. Tapi pemirsa PAL TV akan kita ingatkan kembali pemirsa PAL TV, silakan bagi pemirsa PAL TV kami membuka ruang tanya jawab di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Silakan nak bertanya jaturi tentang masalah tema kita meneladani akhlak Rasulullah. Mari sama-sama pemirsa PAL TV kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana ulasan, bagaimana kajian dari Ustadz Muslim Al-Jihad ini tentang bagaimana meladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal Ustadz. Ya, makasih banyak Mang Cek Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Mang Cek Becek pemirsa PAL TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Mang Cek Doli, kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan yang baik, dalam acara yang baik, acara cawisan ini. Ini salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah menjadi tanda bahwa Allah masih sayang dengan kita. Ini dulu yang harus kita sadari dan benar-benar harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini sholawat ini Mang Cek Doli adalah salah satu pengikat antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar ada hubungan dengan Rasulullah. Betul kata Mang Cek Doli tadi, zaman sekarang ini anak-anak muda itu merasa cukup dengan kenal nama sudah selesai. Tidak mencoba mempelajari kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau, apalagi kepikiran sampai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cukuplah, malah yang membuat kita kasihan, yang membuat kita merasa agak cak mana Mang Cek Doli, banyak wong yang lebih mengidolakan sosok lain, tokoh lain, iya, melebihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan membuat kita miris Mang Cek Doli. Mereka belum tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau mereka tahu ya, maka Rasulullah adalah sosok yang pantas untuk kita idolakan. Di dalam Al-Quran, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Mang Cek Doli, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ada di dalam surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kamu. Uswatun itu sudah baik Mang Cek. Kemudian ditambahkan lagi sifat hasanah, baik nih berarti. Jadi kalau kita nak mencari sosok teladan yang baik, tidak usah jauh-jauh, cukup dengan kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, kemudian beriman dan berharap bertemu dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan yang cukup bagi kita. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, mulia, berkah, banyak kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian lagi di dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah SAW sungguh engkau itu pakai, kalau dalam bahasa Arab itu ada kata penegasan Mang Cek Doli. Sungguh benar-benar, sampai seperti itu. Sungguh benar-benar dalam diri Rasulullah itu ada akhlak yang begitu luhur, begitu agung. Nah, ini bayangkan, ini yang bersumpah menegaskan seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesaksian ini benar-benar kesaksian langsung dari Allah yang tidak perlu kita ragukan. Nah, jadi itu makanya kita benar-benar harus sadar
bukan cuma kenal nama, tapi benar-benar kita harus tahu, kita paham, kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan itu kita baru bisa merasa cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, makanya tadi kita harus punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran. In kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, kasih tahu mereka wahai Muhammad, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah. Ini menjadi syarat jawab menjadi syaratnya kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan maka ikutilah aku. Itu menjadi salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Rasulullah itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencoba mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan kita dapatkan? Yuhibbukumullah. Maka Allah pasti cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan cuma cinta kepada kita, gara-gara cintanya Allah kepada kita itu, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita dalam kehidupan sehari-hari ini tadi kita harus benar-benar punya hubungan dengan Rasulullah, minimal dengan salawat tadi Mang Cak tadi. Salawat itu adalah syaikhun liman la syaikhalah. Salawat itu adalah guru bagi wong yang tidak punya guru. Jadi cukup dengan dia bersalawat, dia hidupnya insya Allah terbimbing. Kenapa? Karena keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wa rafa'na laka dzikrak. Di dalam hadis disebutkan idza dzukirtu dzukirta ma'i Muhammad, kamu itu akan selalu bersamaku. Jadi kalau namaku disebut, namamu juga pasti akan disebut. Jadi Mang Cak Doli, kita dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah termasuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sampaikan. Kenapa? Karena ada sebagian saudara kita yang mengatakan jangan berlebihan cinta. Ya, kalian itu terlalu berlebihan kepada Rasulullah SAW. Enggak, cinta kepada Rasulullah itu sudah otomatis merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mang Cak Doli, doa kita, Mang Cak Doli, doa kita itu tidak bakal didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bersolawat di depannya. Mengawalinya, Kiai. Ya. Maka kiai kita, ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kalau berdoa jangan buru-buru langsung ke inti doa. Tapi mulai dulu dengan kuncinya doa, kunci terkabulnya doa. Apa itu? Pertama alhamdulillah, harus ada alhamdulillah. Yang kedua harus ada solawat. Makanya guru-guru kita mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi harus ada itu. Kemudian lagi ada banyak hal yang harus ada solawat. Di dalam solat kita harus ada solawat. Di dalam khutbah harus ada solawat. Kemudian di dalam solat kita menjadi rukun solat harus ada solawat. Kemudian dan itu dibacakan solawat itu ketika kita tahiyat akhir. Nah kemudian ada solat yang tidak kata tahiyat akhir yang solat apa? Solat jenazah. Solat jenazah. Pertanyaannya, apakah di dalam sholat jenazah dia tidak kata tahiyat akhir, apakah sholawatnya hilang? Tidak. Tetap harus ada nama Nabi Muhammad di situ. Ini mengartikan bahwa Nabi Muhammad, kehadiran Nabi Muhammad benar-benar harus hadir dalam kehidupan kita secara tidak langsung sebetulnya. Nah, jadi kita benar-benar harus mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dulu Mang Cak. Nah, bagaimana apa yang bakal kita teladani dari Muhammad, insya Allah kita bahas selanjutnya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ustadz, kalau kita bicara tadi surah Al-Azab ayat 18 tadi Ustadz ya, ada kalimat terakhir itu adalah mengharap rahmat Allah dan di saat kedatangan hari kiamat. Kalau kita bicara, berarti kalau kita membaca salawat, berarti kita ingin mendatangkan rahmat Allah Ustaz ya. Kan seperti itu. Dan dalam apa? Dalam bentuk apa ketika kita mungkin hikmah kita bersalawat kepada Nabi, lalu apa hubungan korelasi dengan rahmat Allah itu Ustaz? Iya. Jadi rahmat Allah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk surga kaget Mang Cak Doli bukan karena amal kita. Bukan amal. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya membangun hubungan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada perkataan ulama itu as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makbulun indallah walau kana birriya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan riya. Dalam keadaan riya sekalipun begini. Sekalipun sesuatu riya. Tapi dijelaskan seperti itu. Kami pernah mendapatkan penjelasan dari Habib Muhammad Al-Habsyi di Solo. Bahwasanya ngapa seperti itu ya? Karena wajar. Ngapa? Karena yang kita kasih hadiah ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita punya anak Cak Tali, ada wong yang baik-baik ke anak kita. Kita pasti tersentuh hati kita dan kita berusaha untuk membalas kebaikan tersebut. Nah, ini kita memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW yang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memberikan hadiah kepada Rasulullah, disampaikan hadiah itu kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala lebih mementingkan hadiah itu daripada kondisi riak kita itu. Maka ketika kita memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu sudah pasti diterima oleh Rasulullah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan itu berarti kita mendapatkan, mengambil, mencoba memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Dan tadi kita sudah bahas bahwa kita masuk surga tidak pasti karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan membangun hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian juga Pak Ustadz, sebagian juga kadang-kadang kalau kita dengar Pak Ustadz bagaimana kan menganjurkan anak kita, mungkin teman kita, sahabat kita bagaimana berakhlaknya, beretikanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah Ustaz ya. Tapi kadang-kadang ada cemuan seperti ini, bahasanya bukan cemuan ya, lebih kepada itu kan beda Nabi, itu kan beda Rasul. Kita kan bukan Rasul, kita kan manusia biasa dan penuh banyak dosa dan hilap, mungkin banyak kesalahan dan tidak bisa menyontoh Nabi seperti itu. Nah, statement ini seperti apa Ustaz kalau melihat dipandang Ustaz seperti itu? Ya, kadang-kadang perkataan itu seakan-akan baik, seakan-akan baik, tapi itu sebenarnya niatnya buruk itu. Ngapa? Karena kita sudah berusaha menjauhkan diri kita kepada Rasulullah. Maka kata para ulama, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa meniru secara keseluruhan dan pasti tidak bisa. Ya bisa. Kalau tidak bisa meniru secara keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhan. Ini jangan sampai itu beda, itu Nabi Muhammad nabi, kita tidak ya. Kita berusaha meniru apa yang kita bisa. Jangan sampai perkataan seperti tadi itu Nabi Muhammad nabi, kita nih beda, kita manusia. Jangan sampai gara-gara kalimat itu malah memberikan peluang kepada kita untuk menyelisihi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita nih banyak alasan, padahal kita cuman sudah tiru apa yang kita bisa. Insya Allah dengan itu banyak kebaikan yang akan Allah sampaikan kepada kita. Oke, kalau kita bicara kembali Pak Ustadz ini, bicara masalah keteladanan, tapi kita lanjut kembali Pak Ustadz ya. Oke, pemirsa Pal TV, nanti kita kembali lagi pembahasan masalah bagaimana meneladani akhlak Rasulullah. Jangan kemana-mana, tetap di program kita, Cawisan sesaat lagi. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Wal TV, balik lagi dengan program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita berada di hari Jumat bersama narasumber kita Ustadz Kiai Gus Muhammad Muslim Al-Jihad SAG MAG Kumi. Dan tadi beliau juga telah membacakan surat Al-Ahzab ayat 18 itu menegaskan bahwasannya Rasulullah itu sebagai role model, sebagai uswatun hasanah, sebagai juga bagaimana kita berkehidupan, bermuamalah, dan juga bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Artinya pemirsa Pal TV, jangan sampai generasi kita hari ini kehilangan sosok figur yang menjadi role model hidupnya. Bahasa anak Gen Z sekarang yaitu jangan sampai kehilangan arah. Seperti itu. Nah pemirsa Pal TV, nanti akan kita bahas kembali ini bersama Ustadz Muslim Al-Jihad, bagaimanakah meneladani Rasulullah, apalagi sekarang dalam perspektif
era digitalisasi ini, era teknologi yang dimana-mana anak-anak sekarang ini seakan-akan kehilangan arah. Siapa sih role modelnya? Kita akan bahas kembali. Silakan kami buka dialog interaktif kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Kita bahas kembali bersama Ustadz Muslim Al-Jihad kembali nih Ustadz Muslim. Ya. Ustadz, ini era teknologi, era digitalisasi Ustadz. Ada anak pernah baca suatu buku Ustadz, jangan sampai kita kehilangan arah Ustadz ya. Ya, bagaimana katanya hidup ini jangan sampai hilang arah. Nah, Ustadz, kalau kita kembali dalam surat Al-Ahzab ini Ustadz, kita cukup mengkaji dalam surat surat ini Ustadz ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan Ustadz, keteladanan seperti itu Ustadz. Nah, kalau kita bicara berarti nggak ada lagi Ustadz, mestinya ada kalimat tidak ada hilang arah begitu. Karena bahwa Rasulullah tuh memberikan arah Ustadz ya, kompas Ustadz ya, bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah segala macam. Bukan Rasulullah menyuruh kita hanya ibadah di masjid saja Ustadz. Nah, jadi pertanyaan gini Ustadz, kadang-kadang kita mungkin berakhlaknya Rasulullah hanya batas di masjid Ustadz. Pakai mungkin gamis, pakai imamah, pakai kain atau ibadah cara Rasulullah. Tapi ketika kita ke masjid Ustadz, bagaimana etika kita, akhlak kita, mulut kita tajam sama masyarakat, menyakiti orang, mungkin menggunjing orang. Apakah hanya akhlak itu berada di suatu masjid dan di musola atau di suatu majelis? Ini bagaimana Ustaz? Ini fenomena loh Ustaz di sekarang di masa kita Ustaz. Seperti apa? Ya, Masya Allah nih Mang Cik Doli bagusnya ini mengarahkan biar ini lebih terarah. Jadi kadang-kadang kita terjebak mengikuti Rasulullah hanya pada ritual keagamaan. Keagamaan saja. Setelah itu bahkan gara-gara hanya mengikuti Rasulullah dalam ritual keagamaan, merasa sisi lain tidak penting. Tidak penting. Padahal Rasulullah adalah teladan dalam setiap sisi kehidupan, dalam setiap sisi kehidupan, dalam keagamaan iya, dalam kekeluargaan iya, dalam sosial dan lain sebagainya. Rasulullah adalah teladan dalam setiap sisi kehidupan kita. Ini Masya Allah. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Mang Cik Doli tadi, ini ada Mang Cik Doli di dalam kitab syarah dari Arba'in Nawawi dalam kitab Al-Wafi, dijelaskan di situ bahwa ini kami bacakan Imam Nawawi, qala Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada ulama yang di zaman itu Mang Cik Doli itu merangkum kira-kira ajaran Nabi Muhammad ini kalau nak dirangkum itu jadi seperti apa? Kan hadis banyak Mang Cik Doli. Nah, kita ini karena kita tidak mampu untuk membaca seluruh hadis yang banyak itu, paling tidak kita tahu rangkuman ini. Ini tadi masuk dalam kata Mang Cik Doli tadi, aku ini bukan nabi. Paling tidak kalau kita tidak bisa mengikuti Nabi secara keseluruhan, minimal hadis ini kita tahu. Nah, ini bunyinya seperti ini. Jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati hadis. Jadi ajaran inti Islam itu diwakilkan oleh 4 hadis ini. Jadi cukup 4 hadis ini untuk meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama, la yu'minu ahadukum. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan hari akhir, seperti ayat Al-Ahzab tadi, maka ada 2 cara yang bakal kita tempuh. Yang pertama berkata yang baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Tidak kata pilihan ketiga. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau nak berkata yang baik atau diamlah. Ketika kita sudah bisa mengamalkan ini, berarti kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyaknya berkata-kata itulah yang banyak mancing bala. Mancing bala. Iya, kadang-kadang ngomong lagi baik-baik. Pas tahu nyelekit. Tiba-tiba nyelekit. Iya. Kesana sini jadi akhirnya yang tadinya tidak niat berbalak. Oke. Pak Kiai, kita ada telepon Pak Ustadz. Kita tahan dulu, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dengan Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Izin. Saya Ridwan, Pak. Pak Ridwan. Oke, Pak Ridwan. Di mana Pak Ridwan? Di Demang, ya? Di Palembang. Oh, di Palembang. Oke, Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan, pertanyaan Pak Ridwan. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kalau saya banding-bandingkan, Pak Ustadz ya, bangsa Indonesia ini punya akhlak yang paling mulia, mungkin di atas dunia ini. Iya. Soalnya saya lama juga Pak Ustadz di Saudi Arabia itu lebih kurang 5 tahun saya. Mulai tahun 85 sampai tahun 90. Sebelum ada TKW strategi Indonesia, saya ke sana Pak Ustadz. Saya dikirim langsung oleh perusahaan yang berdomisili di Indonesia, perusahaan asing. Jadi saya dimutasi ke sana, tidak lewat jasa kerja, tidak langsung. Jadi gaji saya sana itu $, Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz, saya melihat
kata Pak Ustaz tadi akhlak yang paling mulia itu akhlak Nabi Rasulullah SAW. Tapi kalau saya lihat Pak Ustaz, di Saudi Arabia sendiri, orang Saudi sendiri mungkin tidak selalu mengikuti akhlaknya Rasulullah Ustaz. Seperti sesuatunya kita masuk masjid atau bersolat. Kalau kita kebiasaan kan salam, ucapkan salam masuk masjid dengan umat-umat yang sekitar kita. Ustaz enggak, Ustaz, acuh aja orangnya. Jadi tidak seperti orang Indonesia ini. Itu masuk mulia kalau Indonesia ini. Walaupun sekali agak merosot, generasi penuhnya mungkin karena didikan atau lingkungan dari orang tua, Ustaz. Jadi kalau katakanlah Rasulullah itu kan punya akhlak mulia, harus diikuti oleh bangsa-bangsa Arab, terutama keturunannya, Ustaz. Keturunannya Nabi Muhammad kan banyak di Saudi Arabia. Tapi tidak mulia orang kita, Ustaz. Termasuk kalau kita lewat itu, Ustaz. Kalau kita lagi sembahyang deh, ya tidak ada yang al-polisi, tumbuh ditabrak, ya ada, Ustaz. Tinggal lewat aja biasa seperti ini. Jadi apa itu akhlaknya itu, Bro? Harus diikuti akhlak Nabi, Ustaz. Dari orang kita. Orang kita masih beruntung, Ustaz. Masih beruntung, masih mulia akhlaknya. Jadi yang saya tanyakan itu memang begitu ataupun nggak diajarkan oleh ulama-ulama Arab tentang akhlakul dari Nabi Rasulullah SAW. Demikian, Ustaz. Oke, siap, Oke Pak Ridwan, syukron kasihan. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan, Pak ya. Ini kalau kita bicara bagaimana katanya Rasulullah meneladani harusnya sampai di seluruh negara, Ini terkait masalah budaya kayaknya sepertinya ya. Bahkan budaya Indonesia Timur nih seperti apa? Mungkin seperti apa ini? Mungkin gimana Kiai? Ya, alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu tidak menggaris-gariskan, artinya setiap umatnya itu berhak untuk dekat kepada Rasulullah, berhak untuk meniru Rasulullah, berhak untuk meneladani Rasulullah. Tidak terbatas dengan jarak. Ini pasti yang paling dekat dengan akhlak Rasulullah adalah Arab. Indonesia bakal jauh, tidak seperti itu. Jadi kedekatan kita dengan Rasulullah itu ditentukan oleh niat. Jadi walaupun kita jauh dari Indonesia, kalau kita benar-benar pengen niat mengikuti Rasulullah itu bisa. Jadi itu salah satunya adalah bahwa setiap dari kita itu bisa berkesempatan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian alhamdulillah, ini berbicara tentang Indonesia. Minta doli, alhamdulillah kami pernah ke Tarim, kami pernah ke Korea, kami pernah di Mesir. Bahkan di Korea itu kami sampai alhamdulillah ala nikmatil Indonesia. Alhamdulillah ya Allah diciptakan jadi wong Indonesia. Wong Indonesia itu Masya Allah. Terkenal loh, ramah, baik. Di Korea itu kalau masjid mengadakan Jumatan, kalau yang punya masjid itu dari negara lain, itu banyak polisi, Bang Cik Doli, yang ngawal. Tapi kalau masjid itu dikelola oleh wong Indonesia, itu biasanya polisinya paling cuma siko, yang apa? Kami pernah nanya apa? Karena wong Indonesia sudahlah, wong Indonesia tuh tidak niat bikin kerok sudahlah. Wong Indonesia itu sudah Masya Allah. Jadi itu alhamdulillah ini kita harus pertahankan ini. Wong Indonesia ini memang terkenal dengan akhlak-akhlaknya yang baik. Nah itu apalagi kalau kita lekatkan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita benar-benar meniru Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan lebih banyak kebaikan yang akan orang kenal dalam diri kita. Kayak Pak Ridwan menyoroti lebih bagaimana seharusnya orang Arab yang memang tinggal di sana, di Saudi atau gimana, kata tadi kan harusnya memang seperti itu Pak Kiai, atau bagaimana nih? Iya, jadi itulah tadi. Satu Pak, kita tidak boleh seuzon. Iya, benar. Barangkali memang beda budaya di situ. Memang di Indonesia ini Masya Allah ramahnya itu levelnya sudah level tinggi. Nah, tapi kita tidak boleh juga suuzon, jangan hanya karena beda budaya, kemudian kita suuzon mereka tidak punya adab, tidak boleh juga karena seperti itu. Akhlak Rasulullah bukan hanya untuk bangsa Arab saja, ya, tapi seluruh bangsa ya. Karena Rasulullah itu sebagai role model yang memang sudah ditegaskan Allah tadi Pak Kiai ya. Jadi Pak Kiai, kalau kita bicara menyambung Pak Ridwan tadi Pak Kiai, kalau kita berbicara akhlak Rasulullah Pak Kiai, terkadang dalam ibadah pun ya memang kadang-kadang Kiai, apakah memang harus mengikuti bagaimana Rasulullah meneladani dalam tata cara sholat. Tadi Pak Ridwan bilang kalau kita sholat harusnya jangan ditumbur Pak Kiai. Posisi ini apakah bagaimana akhlak Rasulullah ketika ada orang sholat, ada orang lewat Pak Kiai, seperti itu? Ya, kalau yang diajarkan kan kita harus naruh saternya, harus naruh batasan biar wong tahu kita sholat. Ternyata masih ada yang lewat, ya kita harus kasih tanda bahwa kita sedang sholat. Boleh kasih tanda itu? Boleh kasih tanda. Tidak membatalkan ibadah sholat. Iya, tapi kami pernah juga Mang Cik Doli. Ini
kejadian agak lucu memang. Begitu Salaman, dikasih tanda diajak salaman. Padahal Iya. sedang tidak ngajak salaman. Tidak Jadi ngajak seperti salaman. itu. Tapi ada di dalam salah satu riwayat hadis Mang Cik Doli, kalau kalian sedang sholat, ini akhlaknya Iya. Rasulullah. Kalau kalian sedang sholat, kemudian ada yang mencoba menyelisihi barisan kalian, maksudnya dia pengen masuk Iya, barisan. tiba-tiba masuk Maka barisan. Rasulullah mengatakan, jangan keraskan bahu kalian. Oh. Ini bayangan. Kami ketika membaca hadis ini, masya Allah, ini kita dalam kondisi kita fokus bertemu dengan Beribadah. Allah. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah, oh, jangan ganggu dulu, aku ini lagi bertemu dengan Tuhan. Misalnya seperti itu. Jangan ganggu dulu, aku lagi sholat. Tidak, Rasulullah tidak ngajarin seperti itu. Rasulullah mengajarkan apa? Ketika ada orang yang sepertinya memberikan sinyal ingin masuk ke dalam barisan, lembutkan bahu kalian. Bukan berarti nak ngasih. Biasanya kita nggak mau ngasih Iya. celah kiye. Seperti Pak Ustadz ya. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam ibadah pun ya. bahkan dalam ibadah itu Dalam harus ini peduli kepada satu sama lain. Satu sama lain. Masya Allah, Rasulullah adalah gudangnya akhlak. Kalau Gudangnya akhlak, ya. membaca akhlak Rasulullah itu Masya Allah ya, kita tidak habis-habis untuk tersenyum melihat indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Pak Kiai, Pak Ustadz, kita bicara nih era teknologi, udah era digitalisasi Pak Ustadz. Dimana kan anak Gen Z yang mungkin udah umuran di atas 17 tahun ke atas, di mana gadget ini berada di sebuah tangan semua saat dari pagi sampai ke malam sebagainya. Bagaimanakah akhlak Rasulullah itu bisa diteladani dalam bentuk komunikasi seperti tadi era teknologi seperti apa Pak Ustadz? Ya, satu kita harus memilah-milah tontonan, Bang Cik Doli, tentu itu. Jangan sampai ini juga penting, jangan sampai kita melok kajian tapi hasil dari kajian tersebut kita nyalah-nyalahi wong. Oke. Padahal Rasulullah bukan orang yang gampang menuduh, nyalah-nyalahi wong dan lain sebagainya. Bang Cik Doli, kita ini dalam kalangan kita ada yang namanya kaum munafik. Itu Rasulullah dibocorkan oleh Allah nama-nama kaum munafik, tapi tidak serta-merta oleh Rasulullah kemudian disebarkan, oh ini munafik, tidak seperti itu. Rasulullah memberikan amanah itu kepada Hudzaifah namanya, sahabat, untuk mencatat itu orang-orang munafik. Sampai pernah dipaksa oleh Sayyidina Umar. Aku ini kan sekarang khalifah, aku boleh tidak minta catatan itu biar aku tahu mana barisan yang benar-benar pengen memperkokoh barisan, mana yang merusak barisan. Sama Hudzaifah tidak, ngapa? Karena amanah dari Rasulullah SAW. Jadi tidak gampang untuk mentang-mentang dapat bocoran dari Allah, ini munafik seperti itu. Langsung dijauhi Pak Kiai. Maka pertanyaannya kaitannya dengan konteks era digital ini, kita cari tontonan. Ini kan banyak dakwah-dakwah digital. Iya. Cari tontonan dakwah yang membuat hati kita setelah mengikuti kajian itu menjadi lunak. Bukan merasa bahwa kita adalah ahli surga satu-satunya. Yang lain ini ahli bid'ah misalnya. Ini menjamur. Makanya penting kita katakan seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah itu adalah orang yang Masya Allah akhlaknya luar biasa indah. Rasulullah susah payah untuk mengislamkan orang. Padahal di zaman sekarang malah kita mengkafir-kafirkan orang. Jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan gampang menyebarkan informasi yang belum kita ketahui secara pasti. Rasulullah di dalam hadis yang mengatakan, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta besar, pembohong adalah menyebarkan informasi yang dia terima. Menyebarkan seluruh informasi yang dia terima. Itu di kata Rasulullah SAW, itu adalah pendusta besar. Maka jangan sampai seperti itu. Jadi tadi pilih tontonan, kemudian kemudian informasi itu kita sudah harus bisa, kadang informasinya benar. Tapi apakah dengan menyebarkan itu berdampak kebaikan untuk kita, untuk orang banyak? Jangan sampai cuman karena modal benar kemudian kita cuman menyebarkan, asal-asal menyebarkan. Jadi itu diantara salah satu, termasuk diantara akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Masya Allah, luar biasa kali pemirsa Pal TV ini. Bagaimana tadi kita Rasulullah tuh bukan hanya sebagai ayah di tengah keluarga tapi sebagai pimpinan. Seperti tadi Ustadz bilang tadi bagaimana Rasulullah berakhlak di ibadah. Nah, Pak Ustadz Muslim, kalau kita berbicara kembali Ustadz ini, kalau Rasulullah adalah sebagai memang pemimpinan, sebagai dalam bermuamalah. Bagaimanakah mungkin Rasulullah bermuamalah dalam syariat? Apalagi kita mungkin di Indonesia bukan negeri mayoritas pada muslim. Bagaimanakah Rasulullah bermuamalah dengan di antara mungkin keluarga dan sebagainya? Oke, mungkin kita akan kita bahas kembali. Nah, pemirsa Pal TV, nanti kita akan bahas kembali bagaimanakah Rasulullah bermuamalah atau bermasyarakat bahkan bernegara nantinya. Kita akan bahas kembali setelah yang jadi satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan.
sebelum berobat sama Mister itu parah luar biasa. Kaburnya sama sekali nggak bisa melihat. Yang awalnya kemarin sempat berobat ke rumah sakit mata dan kata dokter harus dioperasi karena ibu punya penyakit darah tinggi, makanya ibu nggak mau ambil resiko karena rata-rata operasi itu tuh jarang yang berhasil. Nah karena anak kami nggak mau, jadi coba cari informasi, kemarin tahu informasi pengobatan mata Naina itu di Pak TV, lalu searching di IG, terus kami kontak ke nomor Mister dan buat perjanjian itu pertemuan, dan alhamdulillah pas di pengobatan pertama itu ada kemajuan, ada progres yang bagus dan sudah diatur sama Mister untuk menjaga pola makan. Pola makan berjalan, ya kan? Progres tetap berjalan juga. Asal ibu sabar, ya. Ibu yakin sama Allah, ibu yakin dengan niat ibu, ini tetap ibu jalankan terus. Nah, hasil untuk ibu, hasil untuk keluarga ibu. Nah, jadi ibu ini masih ada satu step lagi ini, masih mau menghabiskan obat yang terakhir. Izin Allah sehat selamanya, terang kembali matanya, dan ini ada hadiah nanti untuk ibu di Lebaran ini. Ibu punya mata untuk sanjo-sanjo sudah terang, ya kan? Oke, makasih ya, sehat semuanya. Oke.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Billy sekarang umur sudah 18 tahun. Dari Kertapati bulan 11 yang lalu ada keluhan matanya. Salah satu keluhan mata ini paling vitalitas dalam nak melok tes. Nah, tes yang dia rencana kemarin itu tes polisi. Nah, kebetulan izin Allah dari 2010 klinik kita sudah kerjasama dengan institusi negara untuk membantu 50 hari mau ngambil obat ketiga, hari ini selesai. Dia sudah berhasil untuk nak tes yang di bulan depan ini. Mau dari minusnya semua, keluhan-keluhannya, silinder semua. Jadi kita udah cek di sini semua sudah clear untuk masalah Billy ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa PAL TV, balik lagi dengan program kita, program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita berada di 17 Muharram 1448 Hijriah dan bersama narasumber kita Ustadz Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad SAGM Agi Kumi. Dan alhamdulillah pemirsa PAL TV tadi telah dibahas kajian kita bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai potret kehidupan kita. Bukan saja potret dalam beribadah, tapi potret di dalam keluarga kita, potret di dalam bermasyarakat, bermuamalah, bahkan berbangsa, bernegara. Jangan sampai pemirsa PAL TV nantinya kita tidak mengetahui siapakah orang yang akan memberikan ya pertolongan di hari kiamat nantinya. Padahal Rasulullah nantinya akan berdiri ya yang paling utama di yaumil kiamat nanti akan menolong umatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal nama Rasulullah tapi tidak mengenal bagaimana sosoknya, kiprahnya, keturunannya, keluarganya, bahkan akhlaknya yang paling penting. Nah, pemirsa PAL TV, silakan kami buka ruang dialog interaktif di segmen terakhir ini di 0711 di 38 di 0022. Silakan nanti bertanya jaturi kepada Ustadz, kita akan kita bahas dan akan kita jawab bersama nantinya. Ustadz, kita balik lagi Ustadz di segmen terakhir nih Ustadz. Ustadz, kalau kita bicara nih tadi Ustadz, kita lanjutkan kembali di bagaimanakah kita kalau berada di kan Rasulullah kan untuk seluruh umat manusia Ustadz, untuk umat seluruh negara dunia Ustadz ya, tanpa terbatas Ustadz. Bukan hanya untuk bangsa Arab tapi juga untuk seluruh umat manusia Ustadz. Nah, kalau kita bicara Ustadz, berbicara seluruh negara kan berbeda-beda. Ada yang mayoritas, ada minoritas dan sebagainya. Bagaimanakah Rasulullah saat berada di suatu bangsa Arab, berada di kalangan Arab, tapi Rasulullah tetap bertentangan dengan non Muslim atau keyakinan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Artinya bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan penganut agama yang berbeda. Masya Allah. Jadi Bang Cik Doli, ini juga bagian dari akhlak Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hanya meniru Rasulullah itu setengah-setengah, bahkan salah paham. Sampai kemudian sampai dalam kehidupan kita tuh mengucilkan orang hanya karena perbedaan agama. Bang Cik Doli, Rasulullah SAW itu punya tetangga, Bang Cik Doli. Tetangga itu tetangga Yahudi. Saking bencinya tetangga Yahudi ini kepada Rasulullah SAW sampai Yahudi ini, tetangga ini setiap hari itu buang sampah di depan rumah Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah kemudian, ya Rasulullah marah tidak marah Rasulullah SAW. Kemudian sampai suatu hari Rasulullah keluar rumah, tidak katik sampah itu. Nah, mana ini yang galak buang sampah? Biasanya ada sampah, ngapa dah katik? Akhirnya dikabarkan dia lagi sakit wahai Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah itu? Kalau kita lantak lah, kualat kau. Rasulullah kemudian membelikan buah, kemudian dijenguk oleh Rasulullah SAW. Itu akhlak Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian apalagi Cik Doli mungkin tahu ada pengemis buta yang setiap hari keliling untuk mencaci maki Rasulullah tukang sihir, Rasulullah Muhammad bohong, bla bla bla. Akhirnya apa? Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nanti kalau saya sudah tidak ada, tolong kamu, saya punya satu kebiasaan, tolong nanti kalau saya sudah tidak ada, lanjutkan kebiasaan saya. Apa itu? Memberi makan pengemis itu. Abu Bakar kaget saat itu. Pengemis yang galak ngato-ngato itu, yang galak mencaci maki, iya kasih makan dia. Ya Rasulullah, tapi
Sudah kata Rasulullah, kasih makan be. Tugas kau cuma kasih makan be. Padahal ini pengemis keliling menjelek-jelekkan nama Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah wafat. Tugas itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ingat Bang Cik Doli, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling lembut. Tahu apa yang terjadi ketika Sayyidina Abu Bakar menjalankan amanah dari Rasulullah, yang buta tadi tetap sadar. Kau ini bukan yang selama ini ngasih aku makan. Ya. Beda caranya. Ingat, Abu Bakar adalah orang yang paling lembut. Tapi apa kata pengemis tadi? Kau ini kasar nian. Ya. Bayangkan selembut apa Rasulullah kepada orang yang menghina itu. Berarti Rasulullah itu dengan sangat lembut memberikan makan kepada orang yang menghina tadi. Ini Masya Allah. Kemudian ada lagi. Jadi itu, akhirnya apa? Masuk Islam itu pengemis itu. Rasulullah sudah ada kata, tapi akhlaknya Rasulullah membuat orang tergerak untuk masuk Islam. Akhirnya kata Abu Bakar, yang memberi engkau makan adalah Muhammad yang saat ini sudah meninggal. Karena dia masuk Islam. Kemudian ada lagi ada sahabat waktu itu sudah marah, gerem. Ada wong Arab Baduy datang ke masjid Rasulullah SAW kemudian ngencing. Woi, yang lain itu sahabat sudah ini semangat untuk ngejar. Kata Rasulullah, biarkan dulu. Bahkan Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan gampang marah. Kalau kamu tidak gampang marah, kamu dapat surga. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong, biarkan dulu. Akhirnya apa Cik Doli, ketika Rasulullah lagi majelis sama yang lain, yang orang Arab Baduy tadi, yang wong dosun tadi ngangkat tangan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Mendengar doa tersebut, sahabat yang lain tambah emosi Cik Doli. Kau ini apa dia maksudnya? Maksud doa itu seperti ini Cik Doli. Ya Allah, kalau nak nurunkan kasih sayang, tolong sayangi aku dengan Muhammad. Kami berdua baik. Yang lainnya terserahlah, tidak usahlah. Nabi Muhammad dengar doa itu sampai ketawa Cik Doli. Ngapa seperti itu? Kata orang itu, nyingok Nabi Muhammad ini tidak ada marah. Yang lainnya marah. Jadi yang Cik Doli, kita berdakwah itu pelan-pelan. Dengan kita berdakwah dengan pelan-pelan itu, insya Allah dengan sendirinya itu akan menyentuh orang-orang untuk tertarik dengan agama yang kita anut. Jangan dengan sikap kita Ustaz, sikap kita, tidak usah dengan lihat Rasulullah mencontohkan seperti itu. Masya Allah, ini yang dicontohkan Rasulullah itu bukan hanya kepada umat seagama, tapi yang berbeda agama pun Rasulullah tetap mengedepankan akhlak. Dengan itu insya Allah dakwah itu lebih sampai Cik Doli. Kita Cik Doli, kalau kita pengen berdakwah kepada orang ini, perhatikan bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa ketika ingin dakwah ke Fir'aun. Fakula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, ini Fir'aun bukan main durhakanya, mengaku Tuhan. Tapi kata Allah, wahai Musa, tolong sampaikan kepada dia dengan kalimat yang lemah lembut santun. Kata Al-Habib Ali Jufri, mungkin Mang Cik Doli tahu, Al-Habib Ali Jufri mengatakan, bagaimana kelembutan Allah kepada orang yang mengaku Tuhan. Kalau kelembutannya selembut itu kepada orang yang durhaka, bagaimana kelembutan Allah kepada kita yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Masya Allah. Ya, Allah sebagai Rabb kita. Maka kita harus dalam dakwah juga ada metodenya. Tidak boleh kita, kalau wong sudah tidak senang dengan kita, mugolah kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, bahkan perkataan dari Muhammad yang kita sampaikan tidak bakal sampai kepada dia. Maka berdakwah pelan-pelan. Rasulullah sudah mencontohkan akhlak Rasulullah dalam setiap sisi kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Pak Ustadz, Pak Kiai. Sudah sampai kita di penghujung acara nih. Mungkin ada pemirsa PAL TV yang baru hadir, kalaupun mendengar causan kita, Ustaz Kiai, ada sampai kesimpulan dan baik. Juga mungkin ada sampaikan. Ya, kami mengulang tadi yang disampaikan Mang Cik Doli, bahwa kadang kita cuma kenal nama dan merasa cukup dengan kenal nama. Padahal itu sama sekali tidak cukup. Kita benar-benar harus kenal dengan Rasulullah, harus mempelajari kehidupan Rasulullah. Syukur-syukur bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Memang kita bukan Nabi Muhammad, tapi kita harus mengikuti, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, ini pesan kami di akhir. Rasulullah pernah menyampaikan pesan, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwa la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian atau tidak dianggap beriman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sampai kalian menjadikan aku sebagai sosok yang kalian cinta, melebihi diri kalian sendiri, melebihi orang tua kalian, melebihi anak kalian, bahkan seluruh manusia.
yang harus kita cintai, yang cinta kita paling atas adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan khawatir cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada Allah, karena itu satu kesatuan. Cintanya kita kepada Rasulullah itu sudah otomatis merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Kemudian Rasulullah balik nanya, "Ma'adattalaha?" Kau nanya kiamat, kau sudah bawa bekal apa? Apa kata sahabat ini? La syai'ah. Tak kata ya Rasulullah, aku tak kata bekal. Illa anni uhibbuk ya Rasulullah. Kecuali aku hanya mencintai engkau. Allah. Kata Rasulullah, cukup. Anta ma'aman ahbabta. Kau kaget di surga akan bersama denganku. Masya Allah. Dan cintanya kita kepada Rasulullah tidak hanya cukup dibuktikan dengan lisan. Kita ngaku gampang. Bagaimana kita menjaga hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syukur-syukur kalau kita tadi Mang Cik Doli, yang paling minimal solawat tadi. Solawat adalah syaikhun liman la syaikhola. Solawat adalah guru bagi wong yang tak punya guru. Belajar harus punya guru, tapi untuk solawat silakan amalkan solawat. Insya Allah itu jadi guru. Syukur-syukur lebih dari solawat kita bisa menerapkan kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan itu yakinlah bahwa kalau kita sudah meniru Rasulullah akan banyak kebaikan yang akan Allah sampaikan kepada kita. Masya Allah, barakallah Pak Ustadz Muslim, syukran kasiran. Ini banyak insight dan banyak literasi baru terkait masalah ini. Mudah-mudahan Ustadz ya, kita termasuk umat yang memang akan dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah dan insya Allah bersama Rasulullah Ustadz ya. Amin. Amin. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, tanpa terasa 60 menit ke depan kami telah menemani pemirsa Pal TV. Dan alhamdulillah pemirsa Pal TV, marilah kita merenungkan sebuah surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa berharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Mudah-mudahan Rasulullah sebagai role model dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah pemirsa Pal TV, jangan lupa ikuti terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di Pal TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cik Doli atas nama kru kerap kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iklan TV khusus UMKM di Pal TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun
tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik.
Pokoknya datang menau, aku juga nak harto kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Hei, banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Mak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel. Pak Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini rumah aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panas. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, aku yang macam dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko online pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria Apa tadi kawan si Okan Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Apa ya? Mak. Oi. Pergi kuliah Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar. Jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabiskan. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin aku jenguk kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas di tempat tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat nih, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah.
Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak kau, gak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ay, belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kayak deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas, pakai iutnya, jadilah. Nanti kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita balik dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik ya, iya. Daniel? Iya, mana nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu. Kamu? Nah, julaan, masuk juga gut sini ke kamu. Bu pacak bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu, bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jangan kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ya, Bu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur Stavanger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di Pengobatan Nur Hidayah Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, Pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar Pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan, itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya. Kalau diabetes lebih kepada
pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak. Ya. Kalau misalkan asam urat, ini persendian-persendian yang dimana di dalam persendian ini kurang menyuplai dalam arti hal di sini pelumas-pelumas tidak bisa masuk karena terhambat oleh zat purin yang menyumbat tadi. Makanya disinilah gunanya terapi. Banyak sekali yang ternyata hanya konsumsi obat saja sudah bertahun-tahun, bukannya sembuh malah kambuh. Ya, jadi disinilah letaknya bahwa ternyata dibutuhkan penanganan ataupun dibutuhkan terapi untuk memadu padankan tadi, bukan hanya obat saja. Di saat Anda sering sudah minum konsumsi obat, tapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah ini kenapa? Kan perlu dipertanyakan. Bukan obatnya yang kurang top chair, bukan obatnya yang kurang manjur, tapi penyumbatan yang di dalam tubuh Anda ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang, biar lentur kembali, biar rileks kembali, apalagi terutama bagi yang hipertensi. Biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala, ini perlu ada relaksasi. Dan bahkan kalau misalkan vertigo, nah vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang, makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah ini perlu ada pembukaan tadi. Nah ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Baik. Begitu Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi. Atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya Nisa. Nah tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot anak itu dibedah-bedah, tidak. Tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya, Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus. Jadi setiap obat habis, obat habis kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik. Maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi, Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak. Oh, enggak tinggi. Ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Stroke-nya apa dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya, Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Terus yang 4 bulan ini dia pusingnya kena separuh itu kemarin kan stroke yang kanan. Betul, cuman Bu. Udah bisa kemana-mana, cuman sampai sekarang yang nggak pernah sembuh itu pusingnya, Pak. Pusingnya ya, Bu. Baik. Jadi seperti ini, Bu ya, karena dari tadi gula, yang pertama gula ini kan menyumbat, apalagi kolesterol. Kalau untuk pusing, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi, Bu, ini suplai peredaran darah yang menuju kepada otak, ke kepala, ya, Bu. Ini kurang lancar dari penyumbatan kolesterol. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan kalau hanya obat dan obat saja ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami, Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Ya, itu di situ lebih dominasinya di situ, Bu. Insya Allah banyak sekali yang sudah
vertigo akut, sakit kepala terus-terusan, ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Ini sampai ke mata Pak ya Pak. Jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari Pak. Iya, jadi terlalu ini ya Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang Pak. Gelir ya Bu, dia pusing ya Bu. Baik. Gitu. Karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf Bu. Saraf mata ya, saraf vitalitas. Ya. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi Bu. Ya, silakan bisa datang di bawah nanti suami ibu ke tempat kami untuk menyampai pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Itu karena komplikasi tadi apa? Diabetes sama kolesterol. Baik. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa jelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya, tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalnya ternyata Anda di rumah, saya ngelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa ngelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Nah, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung ya. Jadi penyakit lambung juga bisa berpotensi kepada vertigo, pusing kepala dan kadang-kadang uang gelir-gelir dan sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai juga, Mbak. Nah, tadi katanya dengan penglihatan juga sudah bermasalah ini ya. Kelihatannya sudah menatap matahari itu sudah tidak kuat, ya. Baik. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk Alhamdulillah untuk di kami. Kalau komplikasi dari diabetes itu mata glukoma, itu karena penyebabnya apa? Gula yang naik akhirnya menjadi glukoma menutup ya, ataupun kepada mata itu sendiri. Jadi penglihatan otomatis kabur, burem dan sebagainya. Nah, ini kalau didiamkan, tidak ada penanganan sampai kepada kebutaan. Jadi titiknya ini nanti tertutup semuanya. Jadi retina sebagainya ini nanti tertutup. Jangan sampai ini terjadi. Makanya harus segera diterapi. Nah, silakan datang ke Klinik Nur Hidayah Ibu ya. Kan bukanya setiap hari dari jam berapa Pak Yono? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan bahkan kalau misalkan ternyata Pak, saya jam 5 sore kok tanggung ya. Pulangnya pas jam 5, silahkan nanti bisa telepon, janji dulu kami akan tunggu. Jadi kami memberikan benar-benar servis full ya, untuk Anda ada servis juga. Di samping tadi ada kartu garansinya juga, jadi mungkin nanti kita jelaskan kartu garansi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan Ibu Dwi ya Bu? Dan Bapak Yono ya? Silakan Bu, monggo. Begini, ibu saya itu kan menderita kalau dari diagnosanya itu darah tinggi. Darah tinggi, hipertensi ya Bu? Hipertensi, terus sudah sering ke dokter, tapi misalnya ini turun nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau perlakuan terapinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik Ibu. Itu aja yang ditanyakan Ibu? Iya. Baik. Boleh ditutup ataupun langsung boleh ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu. Ditutup dulu boleh, teleponnya ditutup aja Ibu dulu, boleh ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih ya Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Ibu kan jelaskan Pak Yono. Silakan. Baik. Jadi hipertensi ya. Oke. Hipertensi ya. Hipertensi ini adalah satu penyakit yang larinya kepada awal-awalnya memang biasanya kadang yang pertama dari pola pikir ya, psikis yang terlalu tinggi banget, akhirnya terpressure. Nah, menjadikan tadi, ataupun banyak yang memang rata-rata di dalam tubuh itu ada potensi kepada darah tinggi karena ya terlalu cepat marah gitu kan ininya. Nah, kalau darah tinggi ini biasanya rata-rata yang terkena itu di saraf belakang ya. Saraf belakang kencang sekali. Itu sudah pasti. Kalau kami sering terapi ini bagian belakang itu sarafnya kencang sekali. Nah, ini yang perlu dilenturkan. Jadi setelah lentur kembali lagi ini insya Allah darah tinggi akan turun kembali dan nanti dari herbalnya akan kami berikan khusus untuk Togaten ya, untuk menetralisir kadarnya yang ada di dalam hipertensi ini biar turun total, biar sampai sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang ada satu tadi statement bahwa minum obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh sih, kenapa? Nah, karena tadi perlu ada penanganan, bukan hanya obat saja. Kalau obat saja belum sampai kesembuhan maksimal tentunya. Tapi kalau ada penanganan, ada obat, ya. Jadi satu paket ini, satu dipadu-padankan, insya Allah akan sembuh total. Silakan ya Bu ya, bisa langsung datang untuk sampai kesembuhan yang maksimal, biar jangan turun naik, ya. Jadi nanti turun terus dan seterusnya sembuh total. Amin. Baik, amin ya untuk Ibu Dwi yang ada di Klaten. Ini ibunya mungkin bisa diajak saja ke Klinik Nur Hidayah. Nah, ini kalau ibunya Ibu Dwi ini sudah ke medis, pastinya kan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi nih ya Pak Yono. Betul. Nah, bagaimana untuk herbal ini bisa dipadu padan untuk mengkonsumsi? Baik. Kalau untuk di Klinik Nur Hidayah ini sangat ini sekali ya, jadi bisa dipadu-padankan dengan obat-obat medis ataupun apa, tapi di jeda 1 jam. Kenapa 1 jam? Jadi biar saling bekerja masing-masing. Misalkan medisnya silakan bekerja dulu ataupun kami untuk herbalnya ya, biar bekerja dulu. Insya Allah yang terpenting intinya adalah tujuan utama pengobatan ya. Jadi tidak ada kontradiksi kok di sini. Baik ya, dan ini bisa lepas nggak dari obat supaya bisa terkontrol terus untuk hipertensi ya, karena tadi boleh mengatakan kalau nggak minum obat ini naik lagi. Gitu. Tapi sebentar nanti dilanjut. Kita terima telepon berikutnya dari Ibu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya, Gimana, Bu? asam lambung, Iya Bu. biasanya apa ya? Terus kok di badan itu terasa Lemas? Apa keringat dingin terus? Gitu. Keringat dingin terus dada sering sek-sekan Bu ataupun senit-senit ya Bu? Perut seperti mual. Perut mual ya Bu, diisi. Sampai kepada pusing nggak Bu? Sering pusing sebelah ataupun migrain? Enggak. Oh enggak ya, baru ini aja ya, di mual-mual di dada ya. Sudah berapa lama Ibu? Ya 1 minggu. Iya Bu? 1 minggu. 1 minggu ini, baik Ibu. Mohon bantuan ya Pak ya. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih teleponnya, silakan ditutup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan Pak Yono langsung aja dijawab Langsung ya aja, pertanyaan baik. dari Ibu Nini. Ibu Nini, ini adalah asam lambung. Asam lambung itu dipicu yang pertama biasanya telat makan. Kenapa telat makan? Di saat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan itu lambung ini kan ada mempunyai jatah bekerja maksudnya di sini. Di saat dia lambung ini berproses ataupun jatah bekerja, tidak ada asupan masukan makanan yang di dalam lambung tersebut, akhirnya apa? Dia tetap berfungsi bekerja. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya asam yang naik ya. Jadi asam yang di pekerjaan lambung ini menghasilkan asam. Nah, asam ini naik, makanya di dalam perut ini mual terus seperti kembung, masuk angin, bahkan berdahak terus ya, sendawa lah maaf. Nah, dari sendawa ini kalau misalkan dibiarkan terus, memang mual dan badan lemas, keluar keringat dingin dan bahkan nanti komplikasinya lari ke jantung sama paru-paru. Ini asamnya naik, bisa senit-senit. Makanya kadang ada yang mengatakan, aduh itu kena jantung. Sebenarnya bukan, dari asam lambung yang naik ya. Nah, untuk awalan kalau misalkan penyakit lambung ini bisa komplikasinya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau sini sudah keras, kencang, ini susah sekali untuk tidur. Bahkan rebahan saja ini bisa sasak nafas ataupun susah ya, sengal-sengal. Ini rata-rata kalau lambung yang sudah kronis. Nah, untuk awalan kayak Ibu mungkin ini baru seminggu atau belum, bisa nanti
herbalnya bisa dengan kunyit. Ya, kunyit ambil 3 rimpang ya, nanti bisa diparut, diperes, nanti diminum 3 gelas menjadi 2 gelas, direbus itu pagi dan sore. Ini insya Allah bisa membantu. Tapi kalau misalkan ini sudah kronis harus ada penanganan. Kadang-kadang kita nggak tahu kronis dan tidaknya itu tergantung pada diri kita. Contoh misalkan kita sebenarnya udah tahu penyakit lambung dari dulu tapi didiamkan, tapi sering kumat dan bahkan kayak tadi keluarin dinginnya terus menerus. Silahkan bisa datang ke kami untuk diterapi biar lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi untuk penanganan sebaiknya memang segera saja, jangan membiarkan penyakit ini terus ya berkembang di dalam tubuh. Betul harus sekali. segera diobatin ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Klinik Nur Hidayah. Tema kita terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya. Dan pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan ya, mari kita saksikan ada satu tayangan lagi untuk Anda dan ini dia pemirsa tayangannya. Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan Klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur step finger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Itu dia pemirsa tayangannya, dan bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajar. Halo, Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Fajar, ada keluhan apa? Monggo silakan Pak Fajar.
Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau menanyakan, ini dalam waktu sebulan ini kok saya tuh, kaki saya tuh ini ya, kayak bengkak-bengkak terus gampang masuk angin. Kaki ya Pak ya? Iya. Kaki kanan atau kiri Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bengkak ya Pak ya, membesar ya. Maaf sebelumnya, Bapak pernah cek asam uratnya Pak? Asam urat normal Pak. Oh normal ya? Iya, cuma kemarin kolesterolnya itu 740. Iya Pak, 200? 740. 700? Iya. Kolesterol itu Pak ya? Iya, kolesterol 74, kemudian gula darahnya 450. Gula darah 400? Baik. Baik, ini sangat tinggi sekali Pak, sangat tinggi semuanya Pak ya. Jadi gini Pak, kenapa bengkak di saat gula darah menyebar ataupun pengkristalan ini menyumbat di bagian biasanya kaki, itu di belakang lutut ya Pak, itu akhirnya mengakibatkan tidak ada sirkulasi peredaran darah yang naik lagi. Jadi kalau jantung ini kan memompa terus menyebarkan, memompa menyebarkan. Coba Anda bayangkan di saat ada penyumbatan yang menuju kepada kaki, di saat dipicu ataupun denyut jantungnya mengambil, itu tidak bisa keambil Pak. Nah di situ terjadi pembekuan-pembekuan. Halo Pak? Ya, halo ya. Pak. Nah itu terjadi akhirnya pembengkakan dan bisa juga jadi fungsi ginjalnya akhirnya terkontaminasi juga Pak. Jadi dari situ komplikasinya larinya ke ginjal juga, makanya bengkak, terlalu bengkak. Untuk awal Pak ya, untuk awalan Bapak kalau pas tidur tolong kakinya diangkat ya Pak, diangkat nanti diganjel bantal aja. Oh iya iya. Untuk awalan ya Pak, itu perlunya seperti itu, nanti biar turun kembali. Tapi kalau dibiarkan terus, memang itu pembengkakan tidak bisa kembali lagi kalau penyumbatannya tidak dibuka. Nah, rata-rata kalau di kami, alhamdulillah dengan pembukaan tadi ya, apalagi gula darah tinggi, ini bisa sampai ke menyebar kepada saraf-saraf vitalitas, saraf-saraf mata juga Pak. Iya, ini perlu ada penanganan Pak. Silahkan segera mungkin, karena alhamdulillah kalau segera datang, insya Allah penanganannya lebih cepat. Insya Allah. Iya Pak. Pak, insya Allah saya mau sowan. Amin, amin. Mudah-mudahan ini sebagai penyembuhan Bapak, jodoh di kami, karena yang menyembuhkan Tuhan Pak ya Allah, tapi dengan perantara kami, mudah-mudahan insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo Pak, silakan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi hasil dari kolesterol sama gula darah yang tinggi, ini sepertinya Bapak Fajar memang harus segera ya untuk ditangani oleh Klinik Nur Hidayah tadi. Dan ini gunanya tadi terapi dan herbal Pak ya. Jadi tidak hanya minum obat, harus dibuka itu tadi ya yang penyumbatan-penyumbatannya. Jadi silakan saja untuk Bapak Fajar ya datang ke Klinik Nur Hidayah yang ada di Yogyakarta. Beliau ini di Potorono, berarti kan daerah sini Bantul ya. Bantul ya. Nah, rata-rata seperti ini Mbak Fia. Kenapa terjadi tadi pembengkakan? Pernah terjadi datang ke tempat saya. Kalau pembengkakan ini dibiarkan berlarut, dia akan keras pembengkakannya ini. Jadi aliran darah, akhirnya pembekuan darah itu mengeras. Aduh. Jadi di kaki benar-benar tidak berasa sama sekali. Jadi jalan aja nggak berasa, jadi nggak berasa punya kaki, itulah terjadi stroke ringan akhirnya. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, timbulnya pengerasan tadi. Kalau di benar-benar terapi, itu subhanallah susah sekali. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah lancar, semua kami buka, itu biasanya rata-rata dibuka. Itu nanti setelah sudah lancar, pembengkakannya hilang sendiri. Makanya subhanallah banyak sekali yang terjadi seperti kasus Pak Fajar ini datang ke tempat saya. Karena ya tadi ya mohon maaf sekali tidak ada penanganan secara dini, hanya minum obat saja. Ternyata ini malah menjadikan tadi penyumbatan ini makin menumpuk karena tidak ada pembukaan peredaran darah yang tersumbat tadi. Nah ini yang sangat terpenting sekali. Makanya untuk Pak Fajar dan siapapun Anda yang ternyata pembengkakan kaki sudah mencapai dari asam urat ataupun dari tadi udah besaran dan bahkan keras, ini silahkan jangan klokro, bisa untuk diobati, sangat bisa sekali. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kami ini sangat membantu ya untuk hal tersebut. Baik. Kita terima telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bapak Hermawan. Iya. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Hermawan. Ada keluhan apa Bapak?
Saya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mempunyai keluhan di bagian kepala, di bagian kepala itu saya tuh sakit banget. Baik. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi ya. di bagian yang sakit itu kalau ditekan gitu terasa enak. Oh gitu ya Pak ya. Terus sakitnya hilang. Ya, tapi kalau saya melakukan aktivitas itu sedikit-sedikit capek Pak. Kayak ada sesuatu yang kenceng gitu di kepala Pak. Aku gitu Pak. Kenceng ya Pak. Bapak ada hipertensi nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada. Kolesterolnya Pak? Malah saya darah rendah Pak. Kolesterol malah darah rendah ya. Kolesterolnya maaf, kolesterol. Enggak, saya baru umur 18 tahun soalnya. Oh 18 tahun. Oh sekarang masih 18 tahun. Baik. Baik. Pak siapa Pak? Hermawan. Pak Hermawan. Pak Hermawan, kalau sakit kepala ya, kalau kolesterol tidak ada, hipertensi tidak ada, itu bisa dari psikis ataupun terpressure dari permasalahan Anda. Ya, ini yang pertama. Biasanya dipicu dari itu, sangat mendominasi. Jadi saraf-saraf ketegangan yang menyebabkan tadi akhirnya suplai peredaran darah pun kurang lancar. Ya, karena kekencangan saraf tadi, sensorik motorik. Ya, ini syaratnya ataupun untuk pengobatan awal Anda harus relaksasi total. Ya, permasalahan Anda jangan terlalu diruwet-ruwetkan karena yang meruwetkan diri sendiri, hati Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mencapai kesembuhan total harus terapi tentunya. Biar sampai nanti maksimal. Nanti silakan bisa datang ke tempat kami Pak Hermawan ya. Ya, Mas ya. Untuk kesembuhan total banyak sekali yang seperti Anda. Bahkan banyak yang mahasiswa rata-rata kalau menghadapi misalkan mau ada ujian ataupun seperti ini terpressure. Nah, ini perlu ada relaksasi bagian saraf-sarafnya ya, Pak ya. Baik, silakan. Nanti bisa langsung Baik. Masalah Anda jangan dilarut-larutkan. Boleh hanyut tapi jangan larut, ya. Gitu aja. Iya. Soalnya dulu saya tuh pernah terapi, tapi katanya kena pembekuan darah gitu. Iya, karena itu kan ketegangan saraf akhirnya menjadi pembekuan yang terjadi di bagian kepala. Baik, nanti silakan nanti di ini kok bisa diperbaiki total. Ya. Baik, silakan. Amin. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Oke, Mas Hermawan ini ya. Assalamualaikum. Ya, 18 tahun ya ternyata. Jangan nanti-nanti Mas. Ini kalau dibiarkan mungkin efeknya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya segera aja datang. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis lengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kota Palembang. Api membakar lahan kosong seluas sekitar 3 hektar di kawasan Jalan Tanjung Aur, Perumahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke permukiman warga. Kebakaran lahan gambut terjadi di Jalan Tanjung Aur, Perumahan Mutiara Land, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Kamis malam. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang bersama BPBD Kota Palembang langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama kurang lebih 2 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman.
Lurah Bukit Baru Muhammad Edwin Syah Effendi mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Api diketahui berasal dari lahan kosong berupa gambut dengan luas sekitar 3 hektar. Tadi awal mulai jam berapa, Pak? Awal mulanya dari sekitar jam berapa ini? Habis maghrib. Jam habis maghrib. Sampai sekarang alhamdulillah sudah dibantu oleh pihak damkar dengan BPBD. Ini biasanya yang sering bantu kita ini dari Gandus sama alang-alang untuk pemadaman kebakaran. Karena kami ini rutin Pak setiap tahun di saat musim panas ya ini berjibaku dengan api kebakaran lahan. Untuk penyebab pasti kebakaran, hingga kini masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Suryadi, PAL TV. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang mulai meluas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Herman Deru waspadai kabut asap yang dapat terbang ke negara tetangga hingga mengganggu penerbangan di bandara dalam maupun luar negeri. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meningkat seiring kondisi lahan yang semakin kering akibat musim kemarau. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sampaikan bahaya asap kepada jajaran Forkopimda, kepala daerah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Lantaran menurut Herman Deru, bahaya asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada indeks standar pencemar udara, tetapi asap karhutla juga perlu diwaspadai agar tidak terbang ke negara tetangga, hingga dapat mengganggu penerbangan di bandara dalam maupun luar negeri. Ini bukan hanya sekedar isunya, tapi kualitas udara yang kita khawatirkan bukan itu isu internasionalnya. Karena dibawa angin ke bandara luar negeri, bahkan bandara kita juga bisa terganggu. Selain itu, kondisi kemarau yang terjadi menurut Herman Deru perlu diwaspadai agar tidak mengganggu hasil produksi gabah di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Seiring meningkatnya hotspot di Sumatera Selatan pada musim kemarau ini, pihak DLH Kota Palembang memperketat langkah mitigasi resiko kebakaran terhadap lahan TPA Sukawinatan dan Karya Jaya dengan mobilisasi 30 personel patroli dan pembasahan. Kami melakukan patroli, begitu masuk musim panas kita melakukan Sukawinatan. Kepala DLH Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, saat ini patroli gabungan antara DLH, Damkarmat, dan BPBD digencarkan setiap 2 hari sekali di TPA Kota Palembang seiring meningkatnya hotspot di beberapa daerah di Sumatera Selatan dengan menerjunkan sekitar 25 hingga 30 personel. Selain patroli, pembasahan lahan sampah yang sudah mengering di TPA juga gencar dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran lahan. Keberatan tapi dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPBD. Berapa petugas Pak yang kita siapkan? Secara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Tapi kalau melihat kondisi saat ini ada kemungkinan kebakaran sudah? Kita harus antisipasi karena kondisi areanya kering, makanya itu yang kita bahasain. Karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi. Menurut Mustain, tim patroli dan pembasahan lahan akan terus disiagakan sepanjang musim kemarau untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Hari ini ayo penjelasan sedikit sambil kita sharing ya. Nah, jadi ini rencana memang Billy mau dites apa yuk? Tes polisi. Tes polisi. Iya. Kemarin sempat dites di bulan berapa? Bulan 11 kemarin. Bulan 11 tahun 2025. Nah, ini rencana mau tes di bulan berapa lagi? Bulan 2 Februari 2026 ini ya. Oke. Nah, jadi Billy, selama progres di sini untuk perjalanan yang kamu sudah terima hari ini obat yang terakhir 50 hari ya. Apa yang kamu rasakan?
Sangat bagus. Selesai yuk. Ya, berhasil dia ya. Jadi dengan mantap, bismillah. Kamu laju kan? Laju ya. Mudah-mudahan izin Allah berhasil kamu untuk negara ini, kamu yang betul-betul bermanfaat ya. Kita doakan semuanya ya, pemirsa ya. Oke, mudah-mudahan izin Allah apapun semua keluhan mata Anda masih bisa kita bantu di sini. Oke. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo ida kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kusutnya baju dak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah sepening. Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa dak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok mato sama buat kaca mato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat cak itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Katalah aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nak nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen.
jurusan manajemen. Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal nggak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Amin, amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftar sekarang ya, kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, PKL di kawasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang akan direlokasi keluar area masjid. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di Jalan Jenderal Sudirman, samping Masjid Agung Palembang. Sebagai bagian dari penataan kawasan, berikut laporannya. Halo pemirsa PAL TV, kembali menjumpai Anda bersama saya Rita Novianti dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung dari Masjid Agung SMB Jayawikramo Palembang. Pemirsa, sidak dari pemerintah Kota Palembang bersama Yayasan Masjid Agung SMB Jayawikramo Palembang menindaklanjuti relokasi dan memantau aktivitas para pedagang di halaman Masjid Agung SMB Jayawikramo Palembang dalam penataan ulang kawasan dan lahan di sekitar masjid. Adapun pemirsa, sebanyak 200 pedagang kaki lima yang biasanya berjualan setiap hari Jumat kini direlokasikan ke area baru melalui konsep Car Free Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan kawasan agar lingkungan Masjid Agung lebih tertata, bersih dan nyaman serta tetap menjaga kekhusyukan para jemaah untuk menjalankan ibadah. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para pedagang telah mendapatkan sosialisasi terkait rencana relokasi tersebut. Dan pemirsa, saat ini bisa dilihat di belakang saya, para pedagang masih melanjutkan aktivitasnya kembali seperti biasa berjualan sebelum nantinya akan direlokasikan ke lokasi baru yang berada di luar kawasan Masjid Agung SMB Jayawikramo Palembang. Dan sehingga aktivitas ekonomi para pedagang diharapkan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan masjid sendiri. Dan saat ini pemirsa, untuk relokasi masih diperkirakan di 2 titik di luar kawasan Masjid Agung. Salah satunya di sekitar kawasan air. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera, Palembang Betung, akibat pengecoran di KM 17. Gubernur Sumatera Selatan pastikan tidak akan buka tol fungsional Palembang Betung, lantaran kemacetan hanya bersifat sementara. Pengecoran jalan di kilometer 17 mengakibatkan kemacetan panjang di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang Betung. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pengecoran tersebut sebagai solusi menjawab keluhan masyarakat akibat jalan yang bergelombang. Selain itu, menurut Herman Deru, kemacetan yang terjadi hanya bersifat sementara.
dan kendaraan masih dapat bergerak seiring dengan adanya sistem buka tutup jalan sehingga tidak perlu menggunakan tol fungsional Palembang Betung. Lagi pengecoran dekat komplek Arhanud itu kan selama ini kan dikeluhkan uang bleeding itu, yang galak Cak Parit itu kan. Nah inilah solusinya. Kalau segera di aspal muncul lagi kan baru 6 bulan yang dulu kan di rehab, bleeding lagi. Herman Deru mengajak pengusaha angkutan untuk mematuhi beban angkutan truk barang agar tidak memperparah kerusakan Jalan Palembang Betung yang menjadi akses masyarakat luas. Eki Saputra, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Peningkatan kasus HIV/AIDS terus menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang seiring dengan adanya Perpres nomor 111 tahun 2025. Saat ini, pemerintah Kota Palembang tengah menggodok penertiban Perda untuk menentang keberadaan LGBT yang diharapkan dapat membantu menekan jumlah kasus HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan saat ini perkembangan kasus HIV/AIDS di Palembang didominasi kelompok laki-laki seks laki-laki yang masuk kategori LGBT. Dengan hal tersebut, Perda yang kini tengah digodok pemerintah Kota Palembang untuk menentang LGBT akan membantu dalam percepatan penurunan angka HIV/AIDS di Palembang. Dari data Dinas Kesehatan Kota Palembang, hingga saat ini jumlah HIV/AIDS di Palembang mencapai 128 kasus, di mana 106 kasus untuk usia 25 tahun hingga 49 tahun, 9 kasus untuk usia 15 tahun hingga 19 tahun, usia di bawah 5 tahun 1 kasus, dan usia lebih dari 50 tahun 12 kasus. Dari data untuk yang penderita HIV/AIDS itu memang ini dari kelompok berisiko itu yang seks laki-laki ya. Kalau LGBT itu memang lebih banyak. Kalau sekarang tuh lebih dari 100-an pasien itu penderitanya itu dari kelompok LGBT. Jadi memang kalau ada perda tentang LGBT tentu akan membantu Dinas Kesehatan dalam mempercepat untuk penurunan angka HIV/AIDS di Kota Palembang. Fenty Aprina menegaskan, saat ini pemerintah Kota Palembang terus menggencarkan screening untuk penderita HIV/AIDS di 23 puskesmas Kota Palembang, seperti Puskesmas Dempo, Sukarami, Satu Ulu, 11 Ilir, dan lainnya. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Nama saya Siriat, kerjaan guru, umur 75 tahun, pulang ke Banyuasin. Selama bulan 4, saya tuh matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Disuruh operasi, kan saya nggak mau operasi. Jadi saya cari jalan alternatif. Jadi di Naina itu selama kurang lebih 1 bulan, mata saya tuh sudah agak berguyur jelas. Jadi selama hampir 2 bulan tuh ya sudah pulih kembali dari asalnya. Ya taruhlah 85%. Ini kan masih ada 25 hari lagi. Itulah siapa yang punya keluhan mata, jangan ragu-ragu, datanglah ke Naina. Itu dijamin lah kesehatannya.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang nilai ekonomi karbon menjadi peluang baru bagi daerah untuk mengembangkan perdagangan karbon. Komisi 4 DPR RI mendorong Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi besar dengan tetap mengutamakan pelestarian lingkungan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menegaskan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus membuka peluang perdagangan karbon bagi daerah.
Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha, tetapi juga harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, dengan hamparan lahan gambut, kawasan mangrove serta jutaan hektar hutan produksi dan konservasi, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung karbon dunia. Hari ini kita membahas soal carbon credit. Yang harapan kita punya peta yang jelas soal bagaimana hutan kawasan kita yang bisa kita konversi menjadi pendapatan negara. Yang itu tidak hanya berdampak baik bagi para pengusaha, tapi juga untuk rakyat. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan saat ini sudah ada 3 perusahaan yang siap melakukan perdagangan karbon. Peluang tersebut diharapkan menjadi tambahan pendapatan sesuai mekanisme yang berlaku. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan pelestarian hutan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Yang hadir insya Allah yang akan datang itu DPR RI. Pembagian karbon itu daerah berapa, kabupaten, provinsi berapa, pusatnya berapa, supaya jangan sampai kebakaran tanggung jawab kabupaten dengan provinsi, tapi pembagian. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 45 jemaah umroh menuju Tanah Suci menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para jemaah akan menjalani program ibadah selama 16 hari dengan tujuan Madinah dan Mekah. Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan sebanyak 45 jemaah umroh dalam program paket 16 hari menuju Tanah Suci. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Pelepasan ini dilepas oleh Indah Pratasari selaku Kadip Umroh Holiday Angkasa Wisata, mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Selama di Arab Saudi, para jemaah dijadwalkan menginap selama 5 malam di Madinah untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh dan menginap selama 8 malam. Hari ini lebih kurang pada pukul 4 Ba'da Asyar, tanggal 16 Juli 2026, kami baru saja melepaskan satu bus berjumlah 45 jemaah umroh paket Garuda Indonesia 16 hari transit di Jakarta. Adapun penerbangannya nanti malam menuju Cengkareng dan diinapkan selama 1 malam di hotel transit. Kemudian besok pagi akan melanjutkan penerbangan menuju Jeddah dengan maskapai Garuda Indonesia. Seluruh jemaah ini insya Allah akan kembali dipulangkan ke tanah air tercinta pada tanggal 31 Juli 2026. Dan semua jemaah ini akan langsung bertolak dari Jeddah menuju kota suci Madinah Al-Munawwaroh dengan bus, kemudian diinapkan di kota suci Madinah Al-Munawwaroh selama 5 malam, kemudian diinapkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah selama 8 malam. Holiday Angkasa Wisata memastikan seluruh perjalanan didampingi oleh tim dan pembimbing ibadah berpengalaman, sehingga jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Diharapkan seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah, serta kembali ke tanah air dengan membawa predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 16 Juli menyatakan proses analisis laporan penolakan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah rampung pada aspek pencegahan. Meski demikian, dugaan pemberian amplop oleh Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Ambi tersebut masih terus didalami penyidik untuk mengungkap motif dan keterkaitannya dalam aspek penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan telah rampung menganalisis laporan penolakan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
dijumpai di Gedung KPK Jakarta Kamis 16 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Direktorat Gratifikasi KPK telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan tersebut dalam kurun waktu kurang dari 30 hari kerja. Ia mengatakan upaya suap yang diduga dilakukan oleh Bupati Kuantan Singigi nonaktif Suhardiman Ambi berupa amplop yang diberikan kepada Menhub telah selesai ditangani pada aspek pencegahan, namun masih didalami dalam aspek penindakan. Meski tidak dapat menyampaikan detail dari hasil analisis tersebut, namun Budi menyebut dalam proses verifikasi, analisis, dan koordinasi dengan tim internal KPK, salah satu basis aturan yang digunakan, yakni pasal 14 Perkom 1/2026. Ya, jadi di pencegahan terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Budi menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan tersebut, penyidik juga membutuhkan keterangan dari para saksi untuk melengkapi konstruksi perkara. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria.
Kalau aku tante jurusan manajemen. Iya, nah tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah tante, kalau tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu di sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, Pak, bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo, keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini malah tak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, mantan penjaga gawang Sriwijaya FC, Ferry Rotinsulu, menyatakan keinginannya untuk kembali mengabdi bersama Laskar Wongkito saat berjumpa dengan Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David, di kantor Askot PSSI Palembang. Pertemuan antara ex-kiper Sriwijaya FC, Ferry Rotinsulu, dengan Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David, di kantor Askot PSSI Palembang berlangsung dalam suasana akrab. Ferry menyampaikan niat tulusnya untuk kembali bergabung bersama tim yang telah membesarkan namanya. Ferry mengatakan Sriwijaya FC bukan sekedar sebuah klub, melainkan rumah baginya, sehingga ia merasa terpanggil untuk ikut membantu mengembalikan kejayaan Laskar Wongkito yang kini berjuang memulai langkah baru di kompetisi Liga 3 musim mendatang. Jadi hati saya terpanggil kalau memang Bos David panggil saya siap dampingi beliau. Seperti itu. Artinya ini spontan dari hati kita saja, Coach, yang senang Coach. Apa ya, sebelumnya sudah ada komunikasi sama Bos David? Belum. Niat tersebut mendapat sambutan positif dari Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David. Menurutnya, kehadiran sosok berpengalaman seperti Ferry Rotinsulu. Bahkan, M. David mengungkapkan keinginannya untuk memberikan kepercayaan kepada Ferry Rotinsulu sebagai pelatih kepala Sriwijaya FC pada musim ini. Saya berharap, ya kalau memang berkenan nantinya Ferry Rotinsulu
untuk langkah kedepannya ya saya berharap dia menjadi pelatih kepala Sriwijaya FC. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, Sumsel United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Setelah memperkenalkan M. Nasuha sebagai pelatih kepala, manajemen memastikan mayoritas skuad telah terbentuk dan akan segera menjalani latihan perdana. Presiden Sumsel United Ci Ujang mengatakan persiapan tim berjuluk Laskar Juaro untuk menghadapi kompetisi Liga musim 2026-2027 terus dimatangkan. Menurutnya, sekitar 95% komposisi pemain telah disiapkan. Sementara itu, latihan perdana dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 atau 3 Agustus mendatang sebagai awal persiapan menghadapi musim kompetisi. Ci Ujang optimis dengan komposisi pemain yang hampir lengkap dan dukungan pelatih kepala M. Nasuha, Sumsel United mampu membangun tim yang kompetitif dan siap bersaing di liga musim ini. Sudah dan pemainnya sudah 95%. Insya Allah tanggal 1 bulan 8 atau paling lambat tanggal 3 mulai latihan bersama. Pak, mungkin pemain asingnya apakah mempertahankan yang lama atau yang baru, Pak? Pemain asingnya yang baru semua, yang langsung dari luar, bawa sini ada dari... Untuk memperkuat skuad, manajemen juga telah mendatangkan sejumlah pemain asing. Salah satunya merupakan pemain asal Brasil yang diharapkan dapat menambah kekuatan tim, sekaligus meningkatkan daya saing Sumsel United dalam mengarungi kompetisi Liga 2026-2027 mendatang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ini kira-kira awalnya nih tercetus mau meriset ini karena alasannya apa sih? Niatan untuk riset. Untuk dunia wal akhirah. BNPB memberikan kontribusi dan warna untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, harga ikan sungai di pasar tradisional KM 5 Palembang turun pada pekan ini. Penurunan dipicu meningkatnya hasil tangkapan nelayan saat debit air sungai surut di musim kemarau. Berikut laporannya. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saya Vidya Kasteli bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung di Pasar KM 5 Kota Palembang untuk memantau lebih lanjut mengenai harga ikan di Pasar KM 5 ini pemirsa PAL TV. Dan dari pantauan kami pemirsa, termasuk ikan nila pemirsa mengalami penurunan sekitar 38.000 dari harga 35.000 pemirsa. Dan juga untuk ikan gabusnya pemirsa di harga 70.000 dan saat ini di sekitar harga Rp60.000 pemirsa. Kemudian untuk harga ikan lautnya termasuk ikan sarden, tongkol saat ini mengalami penstabilan harga dari harga Rp35.000 per kilogram pemirsa. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga ikan di pasar KM 5 saat ini saya sudah bersama Bapak Rusdi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Pak, ini gimana Pak ini perbandingan harga ikan dari minggu lalu? Ini mengalami kenaikan, cuman harganya tetap kan dikarenakan pasarnya sepi. Baik. Terus penyebab ikannya ini turun gimana Pak? Kalau penyebab ikan turun karena ikannya lagi banyak ini dari dusun-dusun mengalami peningkatan. Kenapa Pak itu mengalami peningkatan? Karena cuacanya panas. Jadi, kalau cuacanya hujan dia mengalami penurunan ikan. Baik, untuk harapannya Pak Aidin? Harapannya ya semoga pasarnya ramai gitu, jangan macet-macet dan MBG itu diperbatasi. Gitu. Berarti ini faktornya dari pengaruh MBG juga ya Pak, gitu. selain dari faktor cuaca tadi? Iya, faktor cuaca MBG juga sih. Kan banyak sistem online sekarang. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami pemirsa. Jadi harga ikan tidak stabil ini dipengaruhi karena yang pertama faktor cuaca sehingga sungai mengalami airnya yang surut seperti itu pemirsa. Kemudian juga dengan faktor MBG seperti itu pemirsa. Pemirsa PAL TV, itulah tadi informasi dari kami mengenai harga ikan di pasar KM 5 ini. Saya Vidya Kasteli dan kru Muhammad Aidil, kameramen Muhammad Aidil melaporkan. Setelah dibuat resah dengan kemunculan seekor beruang jantan, warga Kelurahan Bantarjaya, Kabupaten Lahat, kini mulai bisa tenang setelah satwa dilindungi tersebut diamankan oleh petugas. Diduga kuat, beruang ini keluar dari habitat aslinya akibat semakin menyempitnya kawasan hutan dan perbukitan di sekitar Lahat yang kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini membuat ruang hidup satwa dilindungi tersebut terganggu hingga akhirnya masuk ke area permukiman warga. Mendapat laporan masyarakat, tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta warga setempat langsung bergerak melakukan evakuasi. Proses penyelamatan berlangsung menegangkan. Dengan peralatan yang tersedia, petugas bahu-membahu mengamankan beruang jantan tersebut hingga akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tanpa mengalami luka. Tanpa menunggu waktu, kami dari tim pemadam kebakaran langsung menghubungi BKSDA untuk melaksanakan evakuasi terhadap beruang tersebut. Dan alhamdulillah kondisinya kami sudah menemukan bahwa beruang tersebut berada di bawah gorong-gorong. Nah, atas kesigapan tim dari pemadam kebakaran dan BKSDA dibantu dengan masyarakat yang ada di daerah penghijauan, proses evakuasi beruang tersebut dapat kami laksanakan dengan tanpa hambatan dan rintangan. Damkar Kabupaten Lahat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan keberadaan satwa liar guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ahmad, PAL TV.
Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini Pal TV dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami. Di Facebook, Pal TV Memang Punya Kita, dan di Instagram di @officialpaltv. Baiklah, saya Faskal Wirman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditokok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.